Salam para kultivator. Selamat datang kembali di Nara Komik. Sebelum kita memulai perjalanan di part kali ini, perkenalkan narator AI kita. Bernama Xiao Mei. Tingkat kultivasinya masih pemula. Jadi, mohon dimaafkan jika ada kesalahan dalam menyebut nama tokoh, jurus, ataupun sekte. Anggap saja ia sedang berlatih untuk menembus kemacetan ranah. Hari ini, kita akan melanjutkan kisah dari Rebirth of the Urban Immortal Cultivator. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Di ruang rapat yang megah dan penuh ketegangan, para petinggi militer menatap tajam seorang pria muda bernama Chen. Mereka meminta Chen menunjukkan formula yang misterius, yang diyakini menyimpan rahasia besar. Dengan tenang, Chen mengeluarkan selembar kertas berharga, membuat semua yang hadir terperangah dan mempertanyakan identitas aslinya. Dengan nada tenang namun penuh rahasia, Chen menjelaskan bahwa formula pil yang dia berikan hanya bisa digunakan oleh mereka yang memiliki kemampuan khusus. Di hadapan para petinggi militer yang duduk serius, Chen membuat kagum sekaligus menumbuhkan lebih banyak rasa ingin tahu akan identitasnya. Sore harinya, suasana berubah ke lapangan pelatihan yang dipenuhi teriakan instruktur, tempat para prajurit muda berlatih keras di bawah langit yang cerah. Di bawah langit sore yang menyala, para peserta latihan militer merasakan perih luar biasa di tubuh mereka, seolah energi misterius sedang bergerak dalam diri. Di antara teriakan rasa sakit dan kekaguman, mereka menyadari bahwa latihan yang dipimpin instruktur umum Chen tak seperti yang pernah mereka bayangkan. Para petinggi militer menyaksikan dari kejauhan, semakin takjub oleh metode dan kekuatan yang Chen perlihatkan, jauh melampaui ekspektasi mereka. Di bawah langit sore yang membiru, seorang petinggi militer melangkah mendekati Chen, memberi hormat penuh kagum atas hasil luar biasa dari metode pelatihannya. Instruktur umum, metode pelatihanmu benar-benar luar biasa, ujarnya, masih terkesima akan perubahan para peserta. Chen, dengan sikap tenang dan percaya diri, menjawab dengan ramah ketika petinggi itu memintanya berbicara secara pribadi, menandai sebuah percakapan penting yang akan segera terjadi. Di tengah barisan peserta latihan, seorang instruktur muda menahan amarah dan kekecewaannya, merasa benar-benar diabaikan oleh Chen Fan. Keringat dan darah menetes di dagunya, sementara ia membatin, bagaimana jika aku tidak bisa menyamai dia sepanjang hidupku. Sementara para petinggi militer terkesima pada kehebatan Chen, sang instruktur dilanda perasaan gagal dan iri terhadap sosok yang kini dianggap bagai makhluk mitos. Di tengah ketegangan latihan, sang instruktur muda menggertakkan gigi, menekatkan diri untuk terus bertahan meski tekanan berat menghimpit. Sorot matanya dipenuhi tekad, menatap ke depan sembari membatin bahwa ia akan menemukan harapan dan tidak akan kalah selamanya. Ia bersumpah dalam hati, Chen Fan, karena kau telah mengajariku teknik malleability skill, maka aku akan terus berkultivasi hingga mampu melampauimu. Di bawah lindungan pepohonan, seorang pria berseragam militer dengan wajah sungguh-sungguh akhirnya mengakui masa lalunya yang kelam dan kegagalannya mengenali kekuatan besar sang pemimpin muda. Namun, pria muda itu hanya menanggapinya dengan tenang, meminta agar pembicaraan langsung menuju pokok permasalahan, sementara pikirannya tetap tenang dan skeptis, tidak benar-benar peduli pada pengakuan si instruktur. Ketegangan kian terasa ketika instruktur itu menatap tajam, penasaran, dan dengan nada serius menanyakan apakah sang pemimpin akan menghadiri pesta bela diri yang akan datang di Linzhou. Dua pria muda berseragam berdiri saling berhadapan di bawah langit biru nan lapang. Salah satu dari mereka, dengan ekspresi polos dan penasaran, bertanya gugup tentang pesta martial art, sementara rekannya yang lebih berpengalaman menjelaskan dengan serius, mengisahkan tentang pertemuan akbar para sekte bela diri yang hanya terjadi 3 tahun sekali. Suasana dipenuhi rasa ingin tahu dan kesungguhan,
seolah dunia baru penuh tantangan dan peluang misterius tengah menanti di balik pesta besar yang akan datang. Di bawah cahaya mentari yang membakar lapangan pelatihan, seorang pria muda berseragam militer menyeringai penuh tantangan. Matanya berkilat saat ia mengundang rekannya ke sebuah pesta martial art legendaris bersama Octopole. Dengan nada misterius, ia menggoda lawannya tentang kemungkinan pertunjukan keterampilan hebat dari seorang master sublimity dan hadiah Millennium Ginseng yang menanti di sana. Di seberangnya, pemuda lain yang tenang tampak penasaran, bertanya apakah benar akan ada pertarungan besar dalam ajang tersebut. Di bawah langit biru dengan hembusan angin sejuk, dua pria muda berseragam berdiri berhadapan. Sang instruktur mengakui kekuatan masa lalu yang mulai memudar, sementara rekannya yang percaya diri menebak maksud undangan itu, mengajaknya ke arena pertarungan. Namun, suasana jadi santai saat diketahui mereka hanya diminta berjaga-jaga di pesta martial art yang harmonis. Meski di balik senyumnya, sang pemuda menyimpan keinginan kuat untuk menguji sendiri kekuatan para prajurit bumi. Dua petinggi militer mendiskusikan kehebatan Chen, menyadari bahwa memiliki master sekuat dirinya akan membuat mereka tak lagi takut pada provokasi pihak lain. Dengan tawa penuh harapan, mereka membayangkan Octople akhirnya terbebas dari perundungan. 2 minggu kemudian, wajah-wajah penuh tekad para peserta latihan militer terlihat di bawah langit cerah saat mereka berlatih keras di lapangan, menandai babak baru setelah metode pelatihan menakjubkan Chen mulai diterapkan. Di bawah langit cerah, suasana latihan berubah menegangkan. Seorang instruktur muda menarik napas, menajamkan tatapan dan menghimpun seluruh keberanian, kemudian melompat ke udara dengan kekuatan penuh, berusaha membuktikan dirinya di hadapan peserta lain. Namun, dengan satu sambaran cepat, sang lawan mengejek, apa hanya itu yang kau punya?" menunjukkan bahwa tantangan baru saja dimulai. Di tengah panasnya persaingan, salah satu peserta latihan berteriak dengan frustrasi, menuduh lawannya sebagai monster karena mampu berkembang jauh lebih cepat daripada semua orang di kelompok itu. Dengan penuh percaya diri, peserta lawan menyeringai lebar, mengaku dirinya adalah jenius dan percaya metode pelatihan khusus memang dibuat untuknya, membuat suasana semakin panas dan penuh ejekan. Sorak-sorai sinis pun keluar, menandai bahwa pertarungan harga diri dan keunggulan di antara mereka belum akan surut. Angin pagi membawa berita mengejutkan, hasil tes kekuatan peserta latihan menunjukkan kemampuan luar biasa, bahkan melebihi batas manusia. Para instruktur dan staf militer, dengan ekspresi terperanjat dan penuh kekaguman, membaca hasil laporan, kepadatan otot tank 3 kali lipat dari orang normal, sementara Changlong malleability skill disebut-sebut sebagai bakal tren di seluruh pasukan. Sontak, suasana berubah menjadi bisik-bisik takjub dan seruan, menegaskan bahwa era baru telah dimulai di bawah pengaruh metode sang pemimpin muda. Di bawah langit biru yang seolah turut menjadi saksi, seorang instruktur muda dengan sorot mata tajam menantang para peserta, mempertanyakan apakah manusia biasa sanggup menjalani latihan seberat yang telah mereka jalani. Di sampingnya, rekan-rekan instruktur dan staf menegaskan kerasnya metode Changlong malleability skill, berisi segala teknik mulai dari pemukulan tubuh, gulat, hingga akupuntur, memaksa semua potensi keluar hingga tubuh seolah berada di neraka selama 2 minggu terakhir. Seorang staf wanita menambahkan, tanpa mandi obat dan pil khusus, tak ada yang bisa bertahan lebih dari 3 hari. Suasana pun jadi semakin tegang dan penuh kekaguman terhadap ketangguhan para anggota baru. Di bawah langit cerah dan semilir angin, suasana lapangan mendadak menegang ketika instruktur resmi memutuskan latihan cukup sampai di sini. Seorang pria berotot menantang, dengan senyum penuh percaya diri, menggoda instruktur Huo untuk bertarung setelah latihan berat 2 minggu. Suasana berubah jadi pamer kekuatan saat teman berdasi menyemangati instruktur Huo agar memberi pelajaran kepada sang penantang,
menandakan awal konfrontasi panas di antara para ahli bela diri ini. Di tengah desiran angin dan sorot tajam penonton, instruktur umum Chen melangkah ke depan dengan senyuman menyeringai menantang. Ia berkata penuh percaya diri, "Hari ini aku akan membuatmu merasakan Octopole Boxing." Namun sang pria berotot, dengan semangat menyala dan gerakan eksplosif, membalas keras, "Belum tentu." Dan melancarkan serangan dengan kekuatan penuh, membuat seluruh lapangan menahan napas menanti duel luar biasa ini. Aura biru berkilauan menyeruak dari tangan instruktur umum Chen, menandai ia telah mengerahkan teknik pamungkasnya. Dengan langkah kokoh menghentak, tanah bergetar di bawah kakinya, mengejutkan lawan dan penonton. Sorak dan kekaguman terdengar ketika seseorang berseru, "Itu adalah Iron Mountain KO." Jurus spesial dalam Octopole Boxing membuktikan kekuatan luar biasa yang siap mengubah jalannya duel. Angin berdesir kencang saat tubuh sang kapten melesat, kecepatannya hampir tak terpantau mata. Namun, sebelum sempat kabur sepenuhnya, suara penuh otoritas instruktur umum Chen membelah udara, "Berbaliklah." Sinar mata Chen tajam dan penuh kendali, membuat langkah kapten terhenti seketika di tengah aura duel yang terus memanas. Tiba-tiba, suara keras terdengar saat bahu sang instruktur robek oleh serangan mendadak, membuatnya tersentak dan mengeluh, "Ah." Sisa cakar yang tercetak di seragamnya menyalakan kecemasan di mata para peserta, sementara sang instruktur merenungi dalam hati, betapa mustahil meremehkan ajaran dari seorang immortal sepertinya. Ketegangan meliputi lapangan, tidak hanya kekuatan, tapi juga misteri dan rasa hormat semakin mendalam di benak semua prajurit yang menyaksikan duel ini. Di bawah tatapan tajam para prajurit muda yang penuh rasa ingin tahu, suasana lapangan mendadak menghangat. Mereka mulai menggoda dan menantang instruktur umum Chen, meminta sang instruktur memperlihatkan sendiri kehebatannya di depan mata mereka. Chen menanggapi dengan penuh keyakinan, memancing semangat yang membara, "Lalu siapa yang ingin mencoba melawanku?" Di bawah sinar mentari yang menyorot lapangan, salah satu peserta dengan suara lantang menyatakan diri untuk maju menantang sang instruktur. Sorak-sorai penuh semangat menggema dari prajurit lain, menyoroti sosok pemimpin kesayangan mereka, "Kapten. Itu kapten." Dengan senyum percaya diri, instruktur umum Chen mengakui kehebatan si penantang, sembari memuji dedikasi, bakat, dan pola pikirnya yang telah diasah dalam kerasnya latihan. Tekad dan penghargaan saling bertukar di antara kedua sosok ini, menandai awal babak pertarungan yang dinanti. Di tengah lapangan yang masih bergema oleh sorakan para prajurit, kapten muda membungkuk dalam-dalam memohon bimbingan, suaranya tulus memecah keheningan, "Tolong bantuannya." Instruktur umum Chen berdiri tegap, mengangguk penuh respek, lalu menantangnya dengan tenang, "Mulailah. Jika kau bisa mendorongku bahkan hanya setengah langkah, maka kau menang." Pada saat itu, sorotan para penonton berubah, menanti awal duel yang akan membuktikan siapa yang paling layak berdiri di puncak latihan keras ini. Pada saat ketegangan duel memuncak di lapangan, suasana tiba-tiba berubah oleh kedatangan seorang tetua berjanggut panjang yang disambut hormat oleh para instruktur dan murid. Dengan senyum damai, sang tetua menegaskan, "Aku sudah pensiun. Aku hanyalah manusia biasa sekarang," mengundang keheranan dan kagum dari mereka yang mengenalnya. Sosok yang baru tiba ini, ternyata adalah Paman Donglai, sosok legenda yang telah lama dihormati, kini disalami oleh Bai Seng dan Men dengan penuh hormat. Di bawah langit biru lapangan yang luas, Men mencari sosok instruktur umum Chen dengan tatapan penasaran, namun sosok misterius itu sulit ditemukan. Dengan penuh wibawa, Paman Donglai menunjuk ke tengah arena, memperkenalkan pria muda berjas gelap itu sebagai Chen Beixuan, sang instruktur legendaris. Keheranan dan rasa hormat tergambar di wajah para pendatang lain,
saat Men merenung dalam hati bahwa kekuatan Chen dan seorang tokoh lainnya hampir sepadan dengan dirinya sendiri. Di tengah lapangan yang terasa menegang, dua sosok baru memperhatikan duel dengan seksama, saling berbisik tentang kekuatan tersembunyi instruktur umum Chen. Sang tetua berjanggut panjang, Dong Lai, dengan tatapan tajam dan suara penuh pengalaman, mengakui bahwa Chen adalah pengguna inner strength yang luar biasa, meski menahan sebagian besar kemampuannya. Namun, muncul juga penilaian tegas bahwa tidak semua orang layak untuk mendukung kelompok elit Octopole, menambah aroma persaingan dan eksklusivitas di antara para penonton. Di tengah kerumunan yang heboh, seorang perwira muda dengan wajah penuh kekaguman menceritakan keajaiban yang dilihatnya. Seseorang melompat dari helikopter setinggi ratusan kaki tanpa luka, bahkan menciptakan lubang besar di beton. Seorang gadis berambut pink menimpali dengan skeptis, tidak percaya seorang manusia sanggup selamat dari aksi mustahil seperti itu. Di sisi lain, salah satu peserta latihan akhirnya menyerah dan mengakui kekalahannya pada instruktur umum, menambah aura respek sekaligus ketegangan di arena yang dipenuhi keajaiban dan pertaruhan reputasi. Di bawah langit biru yang cerah, seorang instruktur senior memuji perkembangan pesat seorang peserta latihan, menanam harapan besar akan masa depannya yang gemilang. Di tengah ketegangan yang mulai mereda, tiba-tiba seorang pria berambut merah muda terang melangkah maju dengan percaya diri, mengajukan tantangan langsung pada instruktur umum. Kekagetan dan keterkejutan segera mewarnai wajah semua yang hadir, sementara Chen menatap penantangnya sambil bertanya dingin, "Siapa kau?" Di hadapan tatapan penuh waspada, pria berambut merah muda memperkenalkan diri dengan suara lantang, "Aku Gao Baiseng dari Octopole." Di sampingnya, seorang instruktur memperkenalkan Gao Baiseng sebagai keponakannya yang terkenal pemarah, menambah tensi di antara para penonton. Dengan sorot mata tajam, Gao Baiseng menantang Chen Beixuan untuk membuktikan kehebatan martial art-nya. "Instruktur umum Chen, ku dengar martial art-mu sangat hebat. Jadi aku ingin melihatnya. Apa kau takut?" Di tengah lapangan, para peserta berseragam militer memanas, salah satu dari mereka maju dengan geram, menuding keras untuk membela sang instruktur umum. "Apa katamu? Beraninya kau bilang instruktur umum kami takut?" Suasana kian tegang saat ancaman tegas terlontar, "Jika kau menghinanya lagi, kami akan melemparkanmu keluar." Namun, pria berambut merah muda menjawab dengan sinis, menyepelekan mereka, "Oh, mereka adalah orang yang kau latih. Mereka terlihat biasa saja." Padahal ketegangan memuncak, tatapan tajam dan nada penuh tantangan semakin memenuhi udara, menandakan tabrakan harga diri dan kekuatan yang kian dekat. Suasana lapangan militer dipenuhi ketegangan dan antisipasi. Instruktur-instruktur penting berdiri berdampingan, membahas talenta muda yang memiliki inner strength luar biasa, menandakan harapan besar bagi Octopole. Sementara itu, para peserta latihan meneriakkan nama instruktur umum Chen dengan semangat membara, menantikan aksi yang prestisius dalam ujian kekuatan berikutnya. Di bawah langit cerah lapangan, suasana menegang ketika seorang pria muda berseragam angkatan, instruktur umum Chen, menyambut tantangan dan sindiran tajam dari sosok perempuan bergaun merah. Sorot matanya tegas saat ia menyatakan bahwa kehadirannya di pesta martial art bukan karena undangan Octopole, menegaskan otoritas dan pendiriannya di tengah keraguan yang bergulir. Sementara itu, seorang instruktur senior berusaha menengahi, namun api persaingan dan kepercayaan diri Chen telah terpatri kuat di hadapan semua yang hadir. Di bawah sorot mata banyak orang, seorang pria muda berseragam memohon kepada sang tetua berambut dan berjanggut putih agar membujuk para sesepuh. Ketegangan dan keraguan terlihat jelas di wajah mereka. Namun, sang tetua justru menanggapi dengan sindiran penuh pengalaman, mempertanyakan kehormatan dan kemandirian kelompok Octopole tanpa ragu, sementara bisik-bisik keheranan soal identitas master martial art terus bergema di antara penonton.
Aura ketegangan menyelimuti mereka, masing-masing pihak kini berhadapan dengan kenyataan dan harga diri yang dipertaruhkan. Di bawah langit cerah, ketegangan makin terasa saat seorang instruktur senior berseragam memohon pada pamannya, tetua berjanggut perak, agar memahami situasinya. Namun salah satu peserta berseragam langsung menolak untuk bertarung dengan instruktur itu, merasa lawannya tidak pantas. Tatapan tajam dan nada menantang keluar dari bibirnya, "Jika aku tidak pantas, lalu menurutmu siapa yang pantas?" Jawabannya menusuk, setidaknya seseorang seperti Ye Tianan atau Lei Qianjue. Ketegangan antara harga diri dan pengakuan benar-benar mencapai puncaknya. Dengan sorot mata yang tajam penuh ejekan, Gao Baiseng menuding lawannya sebagai pembual, menganggap Chen tidak pantas menyandang gelar Master Martial Art. Ia menegaskan bahwa kehormatan sejati lahir dari sikap hormat terhadap para master, bukan sekadar kekuatan semata. Sinar energi biru berputar di sekitarnya saat ia bersumpah akan membungkam keraguan Chen dengan kekuatan nyata, menciptakan ketegangan yang kian menyesakkan di antara para penonton. Di tengah lapangan yang membara oleh ketegangan, serangan Gao Baiseng meledak bagaikan kilat, pukulan dahsyat penuh inner strength menghentak udara, memaksa para peserta militer tercengang oleh kekuatannya. Pukulan yang sangat kuat. Apa ini kekuatan seorang master dengan inner strength yang hebat? Seru para peserta, terpaku dan penuh keraguan atas keselamatan sang instruktur umum. Dengan sorot mata tajam penuh percaya diri, Chen Beixuan menatap ke depan. Seluruh penonton menanti apa yang akan dilakukan sang instruktur umum menghadapi kekuatan sebesar ini. Di lapangan yang tegang, seorang gadis berambut merah muda tersentak penuh kekhawatiran, yakin tak seorang pun bisa menahan pukulan kakaknya, bahkan pamannya yang kuat pun tak sanggup. Namun, di seberang, seorang pria muda berseragam berdiri penuh percaya diri, tangan terulur memancarkan cahaya biru sebagai bukti kekuatan luar biasanya. Tatapan sang gadis berubah terkejut, menyadari ada sesuatu yang jauh di luar dugaannya yang akan segera terjadi. Di tengah pusaran cahaya yang mengguncang seluruh lapangan, sang instruktur muda berdiri tenang, menahan serangan lawannya hanya dengan satu tangan. Saat pria muda berseragam melakukan gerakan kilat, lawannya terpental, menutupi wajahnya sambil berteriak, "Tidak mungkin," sebelum tangan sang instruktur menghantam dan terdengar suara keras, "Krang." Membahana rasa tak percaya dan keterkejutan di antara mereka yang menyaksikan, seolah kekuatan luar biasa itu melampaui segala nalar. Di tengah lapangan yang masih bergetar oleh dentuman kekuatan, sang instruktur muda berdiri angkuh dengan lirikan tajam, membalas dengan suara dingin, "Sudah kubilang bahwa kau tidak pantas untuk melawanku." Lawannya berlutut lemas, wajahnya tertegun dalam keputusasaan, tulang-tulangnya berderak menyakitkan, seolah baru sadar. Ia berbisik lirih penuh keraguan, "Ini aneh. Apa aku benar-benar salah? Apa dia memang seorang master?" Di tepi lapangan, para saksi menahan napas, terpana menyaksikan betapa sang instruktur muda benar-benar tak tertandingi. Ketegangan membakar udara di depan gerbang. Tetua berjanggut perak melangkah maju, sorot matanya tajam dan penuh amarah. Ia menegur sang instruktur muda yang dianggapnya telah melampaui batas, sementara kerumunan yang cemas dan terpaku mulai berteriak, menuntut balas atas kehormatan yang terusik. Para tentara berseragam histeris, ada yang memegang kepala dengan panik, dan suara seruan menggelegar mewarnai suasana, "Pukul dia sampai mati." Semuanya terjadi di bawah awan keraguan dan dendam yang menggantung pekat. Di tengah aura ketegangan di lapangan, seorang pria tua menegur, "Kau terlalu kejam." Sementara itu, sang pemuda berjas gelap dengan dingin membalas, menegaskan bahwa dirinya lah yang diprovokasi, namun ia masih menunjukkan belas kasih dengan tidak membunuh lawan. Di sisi lain, seorang pria tua berambut perak menatap, terpana oleh usia muda Chen namun terkesima akan kedewasaan dan kekuatannya,
sembari menyatakan diri sebagai musan dari Octopole, siap menantang demi bimbingan sang immortal. Pada saat ketegangan memuncak di lapangan, instruktur umum Chen menatap dingin dan dengan tegas berkata, "Sudah kubilang, kau tidak pantas." Sorot cahaya muncul saat musan yang menantang kini ditegur oleh sesepuh lain yang mengakui kekuatan luar biasa Chen, bahkan menyatakan bahwa situasi ini adalah akibat kesalahan mereka sendiri. Di akhir, sang tetua penuh wibawa mengimbau Chen agar menunjukkan kebijaksanaan dan kebaikan hati kepada para pahlawan di acara mendatang, menambah lapisan harapan di tengah persaingan yang sengit. Di bawah terpaan sinar pagi yang dingin, Chen Beixuan berdiri tegas dengan tatapan penuh harga diri. Ia menolak mentah-mentah setiap bentuk penindasan. Sementara seorang pria tua berjenggot putih menatapnya penuh tanya, Chen dengan suara lantang menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun meremehkannya, bahkan meski sebelumnya ia sudah bersedia membantu atas permintaan Huo Dongli. Kemarahan dan kekecewaan terpancar jelas di wajah Chen, menantang siapapun yang berani memprovokasinya tanpa hormat. Ketegangan di lapangan mencapai puncaknya saat Chen Beixuan menatap tajam penantangnya dan mengucapkan perintah tegas, "Patahkan kakimu dan pergilah." Para instruktur yang menyaksikan pun terkejut, sementara seorang sesepuh berjanggut putih maju dengan sorot mata marah, mempertanyakan niat Chen, "Instruktur umum, apa kau ingin membalas dendam?" Dengan suara dingin dan yakin, Chen menantang balik, "Memangnya kenapa jika kulakukan?" Suasana pun semakin panas, seolah benturan harga diri dan kekuatan tak terelakkan lagi. Di bawah sorotan tajam mata para penonton, seorang tetua berjanggut putih mengangkat tangan dan menyatakan dengan tegas bahwa ia akan mempelajari gaya bertarung lawannya. Dukungan dari seorang tetua lain menyulut semangat, menyebut ambisi Octopole. Namun dari balik sorot mata tajam Chen, terucap tantangan dingin, "Coba saja." Dalam diam, ia merasa telah memberi penghormatan, namun lawannya enggan membalas, seolah meremehkannya, menambah bara persaingan yang membara di lapangan itu. Dengan teriakan membahana, tetua berjanggut putih mengerahkan tenaga dalam luar biasa hingga lantai di sekelilingnya retak dan kepingan batu beterbangan, melesat ke arah penonton. Salah satu batu besar meluncur tak terkendali ke arah seorang instruktur muda berseragam yang tetap tenang, hingga diperingatkan, "Watch out, General Instruktur." Namun, dengan satu gerakan cepat, ia menepis kepingan itu hingga pecah berhamburan di udara, menunjukkan ketenangan dan kekuatan sejati. Ketegangan memuncak di tengah lapangan ketika seorang instruktur perempuan melesat tajam, melancarkan serangan penuh kecepatan ke arah lawannya. Para peserta militer menahan napas, memperhatikan aksi luar biasa itu, sementara dari barisan belakang terdengar bisik penasaran, "Aku penasaran, apa dia setara dengan instruktur umum?" Namun, seorang pemuda botak berseragam langsung membalas lantang dengan wajah merah dan penuh emosi, "Omong kosong. Instruktur umum jauh lebih kuat." Percikan persaingan dan kepercayaan diri membakar semangat di antara para penonton. Dalam keheningan yang mencekam, sang tetua berjanggut putih mengangkat kedua tangannya tinggi, membangun kekuatan cahaya biru yang berputar dahsyat di atas kepalanya. Tatapan matanya tajam penuh tekad, terlintas dalam benaknya, "Jika saja seorang ahli bela diri ada di sini, maka tidak ada yang berani bertindak sombong." Di seberang, sang instruktur muda berdiri tegak berselimut aura biru yang menakjubkan, tubuhnya tenang walau seorang peserta berseru terkejut, "Instruktur umum." Di tengah lapangan yang bergemuruh, sang tetua berjanggut putih melayang turun dengan kekuatan energi biru yang dahsyat, siap menghantam lawannya. Namun, sang instruktur muda menangkis serangan itu dengan satu gerakan cepat dan penuh percaya diri, membuat tubuh sang tetua terlempar keras hingga membentuk ledakan debu tebal. Di antara keraguan dan ketegangan para penonton, terdengar seruan, "Bagaimana? Apa Paman Wu menang? Apa instruktur umum terluka?"
menandakan betapa gentingnya momen ini. Keheningan lapangan mendadak pecah saat sang tetua berjanggut perak, dengan sorot mata tajam dan penuh dendam, tiba-tiba melayangkan tinjunya langsung ke arah seorang pria muda berseragam. Ekspresi kaget dan penolakan muncul dari para penonton, sementara dialog tegang terdengar, "Bagaimana bisa? Dan, ada apa?" Paman besar, menandakan kekalutan yang menyelimuti suasana. Namun, tindakan tetua itu justru menegaskan betapa genting dan tak terduganya pertarungan kehormatan di hadapan semua orang. Begitu duel dimulai, tetua berjanggut putih dengan segenap tenaga mencoba menekan lawannya, namun tak disangka, hanya dengan satu lengan, Chen Beixuan berhasil menghadang seluruh kekuatannya tanpa bergeming. Keterkejutan terpampang jelas pada wajah sang tetua, pikirannya dipenuhi tanya akan kekuatan luar biasa lawan yang seakan mustahil dimiliki manusia biasa. Dengan wajah tenang dan sedikit tersenyum, Chen menjawab dingin, "Sudah kubilang, kau tidak pantas menjadi lawanku," membuat rasa malu serta takjub berbaur di udara lapangan itu. Angin ketegangan masih terasa ketika para tetua dan penonton terdiam menyaksikan kedahsyatan yang baru saja terjadi. Wajah sang tetua berjanggut putih tampak penuh keraguan dan kekagetan, matanya tertuju pada instruktur muda yang tampak lebih muda darinya, namun justru diyakini sebagai master martial art terkuat. Aura penuh kehormatan dan takjub membungkus lapangan, seiring para saksi mulai menyadari kehadiran sosok yang selama ini tersembunyi layaknya Gunung Taisan yang agung. Mereka punya mata, namun tak mampu melihat gunung itu berdiri tepat di hadapan mereka. Sorak-sorai membahana di udara, para peserta militer mengangkat tinju tinggi, memuja sang instruktur umum Chen yang kini benar-benar menjadi sosok idola mereka. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, instruktur muda memandang tajam dengan aura tak tergoyahkan. Suaranya tegas memberi perintah keras, "Sekarang patahkan kakimu dan pergi." Dua tetua yang berambut dan berjanggut perak menunduk hormat, mengakui kekalahan mereka walau merasa layak menerima hukuman. Ketegangan dan pengakuan bergantian memenuhi lapangan, menegaskan betapa besar perubahan yang terjadi hari itu. Dalam suasana yang memanas, salah satu tetua berambut perak melangkah maju dengan kemarahan membara. Suaranya lantang, "Master tidak boleh dihina. Musan, patahkan kakimu." Sosok Musan, dengan mata penuh dendam, mempersiapkan serangan dahsyat. Kilatan petir biru menyambar di sekelilingnya. Namun dalam sekejap, terdengar suara "CRACK" yang menggetarkan hati semua yang menyaksikan. Musan terhuyung dan terjatuh ke tanah. Wajahnya tak lagi penuh percaya diri, tergantikan oleh pandangan keras kepala penuh amarah yang bersisa terakhir. Setelah ledakan kekuatan yang mengguncang hati semua orang, keheningan menyelimuti lapangan. Ran, dengan suara bergetar, bertanya pada Master Chen, "Master Chen, apa kau puas dengan hasilnya?" Dengan anggukan berat, sang master akhirnya berkata, "Tentu," dan memberi isyarat bahwa pertemuan ini telah selesai. Mereka pun beranjak pergi, meninggalkan aura kemenangan dan kekaguman di antara para saksi yang masih terpana. Di depan gedung yang sepi, sang tetua dengan rambut panjang keperakan menahan amarahnya namun tetap mengucapkan peringatan terakhir pada Master Chen, mengancam akan membalas penghinaan yang diterima kelompoknya. Master Chen menjawab penuh ketegasan, menerima tantangan itu tanpa gentar, sementara seorang perwira muda tampak terpukul dan kebingungan atas semua yang terjadi. Udara terasa berat dengan aura dendam dan penantian, meninggalkan pertanyaan mengapa semuanya berakhir seperti ini. Beberapa hari telah berlalu, dan suasana berubah drastis dari kehangatan ruang kelas menjadi kegembiraan di luar tempat latihan. Seorang pemuda dieluk-elukan dan diangkat tinggi oleh rekan-rekannya, sementara seorang pria berseragam tampak termenung, mengingat kembali kehadiran seorang master muda yang berhasil mengintimidasi semua orang di pesta martial art. Namun, di balik sorak-sorai, hati para pemimpin militer diliputi kebingungan.
Octopole seharusnya menang, tapi entah kenapa orang-orang mereka bertindak lain, seolah ada sesuatu yang tersembunyi di balik semua kejadian ini. Di hadapan helikopter yang siap mengantar, para instruktur militer saling bertukar kata-kata penting sebelum keberangkatan ke Linzhou. Salah satu instruktur berambut gelap tampak serius, menyesali waktu yang telah mereka habiskan, namun dengan bijak menerima kenyataan dan memberikan pengertian penuh kepada bawahannya. Di bawah langit biru yang cerah, tekad dan kelegaan perlahan tumbuh di antara mereka, menandai babak baru yang akan segera dimulai dari pertemuan martial art bergengsi ini. Di ruang komando penuh wibawa, seorang perwira berambut pirang dan berwajah tegas menyampaikan keputusan akhir pada pilot muda di depannya. Suaranya tenang namun mantap, tugas sang pilot telah selesai, ia boleh pergi kapan saja, namun status instruktur Changlong akan tetap melekat padanya. Dengan pandangan penuh hormat, sang pilot membalas dengan singkat lalu menaiki helikopter tempur yang siap membawanya terbang menembus awan, kembali menuju Chuzhou, ke babak berikutnya dalam hidupnya. Di bawah langit yang cerah, seorang gadis berambut panjang menatap lawan bicaranya dengan ekspresi bercampur antara rindu dan teguran. Ia merasakan perubahan pada pemuda yang kembali setelah lama pergi, sementara di antara mereka mengalir penyesalan dan keterasingan akibat perpisahan tanpa pesan. Pertemuan singkat itu dipenuhi tanya dan amarah terpendam, saat sang gadis mempersoalkan kepergian tanpa pamit yang membuat ibunya kecewa dan berulang kali mencoba menghubungi sang pemuda. Di bawah bayang-bayang mobil hitam yang terparkir rapi, sang gadis berambut panjang menahan emosi saat menatap lawan bicaranya. Ia ragu dan berkata dengan lirih, rasanya sedikit tidak nyaman untuk pulang bersama. Apa kau ingin pergi secara terpisah? Sementara itu, seorang pria berambut pirang ikut menyapa dengan keheranan. Suasana masih diliputi keasingan dan kecanggungan di antara mereka. Di bawah langit pagi yang cerah, Ranran berdiri ragu di samping mobil hitam, menatap dua pemuda yang berbeda karakter. Pria berambut pirang, dengan sikap ramah tapi tegas, mengingatkan Ranran bahwa pertarungan penting di pesisir Frog Island segera dimulai, sementara sang pemuda berseragam menatapnya dalam diam, menyembunyikan emosi di balik tatapan birunya. Dengan suara pelan namun penuh tekad, Ranran mengucap perpisahan, meninggalkan keheningan yang dipenuhi ketidakpastian di antara mereka. Pemuda berseragam berdiri termenung di depan gerbang, menatap mobil hitam yang berlalu cepat. Dalam benaknya, ia bertanya apakah Jiang Yiran masih bersama Li Yichen, mengenang masa lalu di mana mereka selalu bersama melangkah ke Universitas Zonghai. Ia sadar, bila tak datang untuk mengubah alur ini, segalanya mungkin akan berulang seperti dulu, hanya sunyi, hanya kenangan yang tertinggal di sela langkahnya yang berat. Di balik tatapan tajam penuh renungan, sang pemuda berseragam berdiri di depan gerbang besar dengan langkah perlahan namun pasti, memikirkan betapa kecilnya efek perubahan yang telah ia ciptakan di jalur takdir. Dalam benaknya, ia merenung, efek kupu-kupuku tak cukup besar, semua tetap berjalan seperti semula. Sementara di kelas, bisik-bisik di antara siswa lain menandakan kembalinya sosok baru yang katanya murid pertukaran, namun segalanya tampak berjalan tanpa keterkaitan dengan mereka. Di tengah ruang kelas yang tidak asing, tawa dan cengkerama pecah saat seorang teman lama menepuk bahu, mengira teman yang baru hadir itu telah lama pergi tanpa kabar. "Hei kawan, akhirnya kau kembali. Kupikir kau sudah mati di suatu tempat," candanya, menimbulkan kehangatan nostalgia di antara mereka. Namun obrolan ringan itu segera diarahkan pada rumor panas tentang status siswa pertukaran yang kembali, hingga denting lonceng memecah suasana, dan satu bisikan nakal pun muncul, "Jadi apa kau sudah punya pacar baru?" Dalam ruang kelas yang hening, seorang pemuda bermata biru termenung, matanya memancarkan beban masa lalu ketika ia mengenang seorang gadis yang dulu berjanji menjadi kekasihnya.
Suasana berubah semakin berat saat ia memanggil nama Xiao Qian, mengingat kembali bahwa nasib tragis pernah menimpa Jiang Tanqiu karena cinta, hingga harus merenggang kebebasan selama 7 tahun. Dalam hatinya, ia bertanya, mampukah ia mencegah sejarah kelam itu terulang, sementara takdir seperti mempermainkan manusia tanpa belas kasih. Dalam sunyi batin, pemuda itu merenung dalam pusaran galaksi takdir, bayang tubuhnya mengambang di antara harapan dan kegelisahan. Ia bertanya dalam hati, apakah kelahirannya kembali sanggup mengubah nasib, ataukah segalanya hanya pengulangan getir dari kehidupan lampau yang tercuri oleh waktu. Namun di dunia nyata, tawa ringan menyela lamunannya ketika seorang teman bertanya, mengusir awan berat dari garis wajahnya walau hanya sesaat. Dalam ruang yang diliputi aura magis, pemuda itu menampakkan keteguhan, matanya menatap tajam seolah mampu menembus lapisan takdir. Ia mengakui bahwa setelah 5 abad menguasai alam semesta, pikirannya kadang terseret naif oleh tubuh mudanya, tapi jalan kultivasi tetap menempatkannya sebagai penantang nasib. Tanpa ragu, ia mengucapkan keputusan dingin, membunuh Xiao Qian dan Li Yichen demi mengubah nasib mereka, seakan takdir hanyalah pion yang bisa digulingkan. Di balik kilauan cahaya misterius, seorang pria muda bicara penuh keyakinan di hadapan teman sekelasnya. Dengan mata bersinar dan tangan mengepal, ia menegaskan bahwa di dunia ini tidak ada takdir yang tak bisa diubah, yang ada hanyalah kekuatan mutlak, kekuatan yang harus dimiliki sendiri, karena hanya itulah yang bisa diandalkan selamanya. Pesan itu menggema di antara barisan bangku kelas, menanamkan benih ambisi dan pemikiran mendalam tentang harga kekuatan sejati. Setelah segala ketegangan dan kekhawatiran di lapangan pelatihan, pemuda berambut coklat meyakinkan teman-temannya bahwa dirinya baik-baik saja. Dalam langkah yang berat namun penuh harapan, ia dihampiri oleh gadis berambut panjang yang mengutarakan pesan sederhana namun berarti, "Ibuku ingin mengundangmu untuk makan malam di rumah kami." Pemuda itu pun mengangguk dan berjanji akan datang, membawa nuansa baru, sebuah undangan hangat di tengah suasana penuh persaingan dan pertanyaan yang belum terjawab. Di tengah koridor yang lengang, sang gadis berambut panjang menghentikan langkah pemuda berseragam dengan suara terbata, menegaskan bahwa makan malam bersama Li Yichen hanyalah undangan biasa, bukan tanda kasih. Air matanya jatuh, menumpahkan rindu dan kecewa setelah kepergian sang pemuda selama 3 bulan tanpa kabar ataupun perpisahan, mengungkapkan betapa pilunya hati Fei Fei selama itu. Sementara itu, pemuda itu menahan riak emosi, bertanya lirih apakah perasaan mereka berarti sesuatu baginya. Namun jawabannya datang dengan getir, Fei Fei kerap menangis, menanti kepulangannya. Di depan sebuah bangunan, suasana memanas ketika 2 pemuda dan seorang gadis cantik terlibat perdebatan. Gadis berambut panjang membela seseorang yang disebutkan hanya teman, menyuarakan betapa luar biasanya kebaikan hati teman itu. Waktu bergulir cepat, kini di bawah sorot lampu panggung yang gemerlap, ia tampil sebagai bintang, dikelilingi sorak-sorai, membuktikan bahwa langkah ke dunia hiburan membawanya pada cahaya dan kekaguman yang melampaui nama-nama lama. Dengan wajah serius dan sedikit gusar, gadis berambut panjang itu menegur pemuda di hadapannya, menuntut jawaban tentang tanggung jawab yang ditinggalkan pada Chu Ziqing saat ia pergi. Walau penampilan luarnya tegar, dalam hatinya tersimpan kegetiran, merasa bersalah pada Fei Fei dan tak menyangka dirinya begitu diperhatikan. Sementara keduanya berjalan beriringan dalam keheningan yang syarat makna, suasana hati mereka diselimuti perasaan peduli dan beban yang tak terucapkan. Di bawah langit yang cerah, seorang tamu tiba di depan rumah modern dan disambut hangat. "Kau datang," ujar tuan rumah dengan senyum bijaknya. Di ruang tengah yang nyaman, kehadiran tamu baru membuat beberapa orang yang telah berkumpul saling melirik, bertanya penuh penasaran, "Ada banyak orang?" Suasana perlahan berubah menjadi hangat dan penuh ekspektasi,
menandai momen baru dalam percakapan mereka tentang misteri besar yang tengah dibahas. Suasana di ruang keluarga berubah hangat saat seorang perempuan berambut perak menyambut Chen Fan dengan penuh semangat. Namun, di balik kegembiraan itu, teguran dan pertanyaan bertubi-tubi dari anggota keluarga membuat Xiao Fan terperangah, sementara Ranran hanya bisa menuruti perintah untuk membuat teh. Di sudut ruangan, sosok pria tegas muncul dengan tatapan dalam, menambah ketegangan pada pertemuan yang seharusnya membawa kehangatan, di balik gema kisah dan beban masa lalu yang belum usai. Dalam suasana ruang tamu yang riuh, seorang gadis berambut perak memanggil ceria, "Kak Chen Fan, duduk di sebelahku." Sementara itu, suasana sedikit kikuk ketika seorang wanita muda hanya terdiam menanggapi keakraban itu. Tak jauh dari sana, percakapan dewasa bergulir tentang hotel mewah dan tamu kehormatan, menyiratkan adanya kehidupan penuh warna dan status di balik kehangatan pertemuan ini. Di tengah ruang tamu yang terang dan penuh harap, diskusi penting menghangat antara keluarga dan tamu-tamu mereka. Seorang wanita muda meminta pendapat Pama Jiang yang dihormati, berharap bimbingannya menjadi kunci bagi lompatan besar keluarga mereka. Dengan tenang, Pama Jiang memberi arahan dan menegaskan bahwa jika Biro Pariwisata Provinsi dan Administrasi Nasional menyetujui, segalanya bisa diperbaiki, membawa setitik harapan dan ketegangan tentang masa depan keluarga mereka. Di tengah suasana ruang tamu yang hangat, seorang pemuda rambut merah berterima kasih dengan tulus atas bantuan temannya, sementara seorang pria muda berambut pirang menanggapi dengan senyum ramah, menegaskan pentingnya persahabatan di antara mereka. Namun di sudut ruangan, seorang pria dewasa tampak merenung dalam diam, membandingkan latar belakang keluarga teman Ranran yang saling mendukung dengan posisi Chen Fan yang menurutnya terlalu jauh berbeda. Dalam hatinya, ia mempertanyakan bagaimana mungkin Ranran bisa menyukai Chen Fan, membayangi harapan dengan keraguan dan sedikit kecemburuan. Malam itu, di meja makan keluarga yang luas, suasana berubah tegang ketika hidangan malam diumumkan siap. Di tengah percakapan, seorang gadis berambut pirang bertanya dengan penasaran tentang Master Chen, sementara Paman Jiang mengangguk pelan, mengakui bahwa sosok ini sudah banyak dikenal di lingkungan mereka. Seorang pemuda berambut merah pun menimpali, bahwa meski Master Chen baru saja muncul di Jiangbei, pengaruhnya kini makin diperhitungkan, menjadikan semua hadirin larut dalam rasa ingin tahu sekaligus waspada. Di tengah suasana penuh tanya, seorang wanita muda memecah keheningan dengan suara kagum akan kekuatan luar biasa seseorang. Ia menceritakan rumor tentang kemampuan berjalan di atas air, menangkap peluru, hingga membunuh dengan telekinesis, membuat semua di ruangan terdiam penuh kekaguman dan sedikit gentar. Sementara itu, percakapan berlanjut dengan saran untuk menanyakan lebih lanjut pada Fei, dan seketika, perhatian mereka pun tertuju padanya yang masih duduk dengan santai namun terkejut, ketika seorang pria mengingatkan bahwa ayah Fei pasti mengetahui kebenaran tentang semua ini. Di tengah ruang tamu yang penuh percakapan serius, beberapa pria berwajah tegas membahas reputasi dan kekuatan Tuan Chen, sosok yang baru-baru ini dihormati oleh semua bos besar Jiangbei. Seorang pria dewasa menasihati Yi Chen dengan sungguh-sungguh, memotivasinya untuk melangkah ke dunia politik melalui Universitas Jinling, sementara Yi Chen sendiri dengan tenang menerima saran itu dan menyampaikan niatnya untuk bersiap-siap pindah. Para tokoh tampak fokus dan suasana pun terasa tegang namun penuh ambisi dan harapan baru. Dalam suasana penuh tekad di ruang tamu, perbincangan menghangat ketika seorang pria dewasa bertanya tentang tujuan Ranran yang ternyata adalah Universitas Zonghai. Di tengah dorongan agar semua bekerja keras, Yi Chen menjawab dengan keyakinan, sementara Ranran menoleh dengan terkejut, memanggil ayahnya dengan penuh harapan. Dalam momen itu, harapan dan rencana masa depan bertaut erat di antara tatapan dan kata-kata mereka. Di tengah suasana penuh harapan, seorang wanita muda menunduk dengan cemas,
Sementara seorang gadis berambut perak menyampaikan terima kasih, yakin bahwa Fei Fei pasti memiliki masa depan yang terang. Seisi ruangan tampak hening, beberapa pria dewasa hanya bisa terdiam, saling bertukar tatapan berpikir, sementara seorang pria muda dengan tatapan tajam membatin bahwa Chen Fan bahkan tidak layak dikomentari oleh Jiang Haishan. Ketegangan dan ambisi perlahan terasa menyelimuti ruang tamu, menandai babak baru dalam rencana besar masa depan mereka. Selepas makan malam, suasana menjadi lebih serius saat lelaki muda berambut coklat tiba-tiba meminta kunci villa dengan nada tegas. Seorang wanita muda dengan ekspresi ragu dan sedikit bingung tertegun mendengar permintaan itu, membuat seluruh kelompok menoleh ke arahnya menunggu jawaban. Sementara itu, seorang gadis berambut pirang ikut terkejut, bertanya-tanya dalam hati tentang kunci villa yang dimaksud. Di tengah ketegangan yang memuncak, salah satu anggota keluarga mengungkapkan bahwa kunci yang dipegang Ran adalah kunci villa di puncak gunung, villa nomor 1 dan paling mahal di Yunwu, milik Tuan ketiga Wei. Kekagetan dan kebingungan segera menyelimuti ruangan, semua mata tertuju pada Ran, bertanya-tanya bagaimana mungkin Chen Fan bisa memiliki kunci sebesar itu. Semua diskusi terdiam sejenak, membiarkan misteri dan keraguan menyelimuti udara dengan pertanyaan yang belum terjawab. Di bawah pancaran lampu malam yang hangat, Chen Fan menerima sesuatu berharga dari seorang gadis muda, mengingatkan kembali pada betapa luar biasanya pemberian itu. Suasana di sekitar pun terasa lebih ringan. Para sahabat kini mulai penasaran ingin melihat villa yang disebut-sebut sebagai miliknya. Setelah memberikan penjelasan, Chen Fan perlahan pamit dari keramaian dengan tenang, meninggalkan seberkas misteri dan harapan baru di antara mereka. Di bawah langit malam berbintang, teman-teman Chen Fan berkumpul di depan gerbang rumah mewah, menatap penuh rasa penasaran dan harapan. Suasana menjadi lebih hangat saat salah satu dari mereka, dengan semangat bertanya, "Kau tidak keberatan bukan?" Sementara itu, Chen Fan berdiri membelakangi mereka, cahaya dari rumah menyinari siluetnya, seolah membuka lembaran baru dalam hidupnya yang kini mulai diterima oleh orang-orang di sekitarnya. Malam yang semula dipenuhi keraguan berubah lebih akrab saat Bibi Tang, dengan tawa lembutnya, meminta semua melupakan perdebatan. Sang gadis pirang tersenyum lega, memilih diam demi kebaikan. Sementara itu, Chen Fan melangkah maju, menawarkan kesempatan istimewa kepada Bibi Tang untuk menyaksikan sesuatu yang selama ini ia simpan, membuat semua yang hadir diliputi rasa penasaran dan harapan baru. Dengan mata berbinar, gadis berambut pirang tersenyum ceria dan memberitahu temannya bahwa Tang Hao benar-benar berinisiatif untuk mengundang mereka. Dua wanita muda tampak saling menyemangati, beranjak dengan mantap seraya berkata, "Ayo," penuh antusias menghadapi undangan tersebut. Di sisi lain ruangan, beberapa pria muda tampak bersiap-siap, menandakan akan ada pertemuan yang mungkin membawa babak baru bagi mereka semua. Di depan gerbang rumah megah yang bercahaya di malam hari, seorang pria paruh baya berdiri tegak, menilai pemuda di hadapannya sambil berpikir, anak ini benar-benar berbohong. Namun, suasana berubah ketika pemuda itu dengan ceria berkata kepada gadis di sampingnya, "Ya, aku akan membawamu melihat rumah baruku." Sementara itu, seorang gadis berambut ungu menatap ragu pada pemuda tersebut, masih bertanya-tanya dalam hati, dan sang ayah mulai melunak, menyadari kebaikan pria muda itu hingga berkata pada putrinya, "Dia pria yang baik. Sepertinya kau dekat dengannya." Di bawah cahaya bulan yang lembut, langkah kaki Chen Fan dan gadis berambut ungu beriringan menuju gerbang rumah yang tenang. Raut ragu masih terlihat di wajah sang gadis, bertanya-tanya dalam hati, apa ini benar-benar sama seperti yang dikatakan ayah? Apa dia memiliki identitas lain? Sementara itu, dari kejauhan, dua sosok gadis tampak bercanda, salah satunya bersemangat ingin melihat-lihat rumah Chen Fan, namun sahabatnya menggamit lembut, mengingatkan bahwa mereka harus pulang karena kelas besok pagi menanti.
Malam itu, di bawah lengkung langit yang diam, dua pria muda berjalan pelan di jalur setapak, saling berdiskusi tentang arti sebuah pemberian istimewa. Salah satu dari mereka masih ragu, menilai bahwa keluarga elit seperti Wei takkan sudi memberi kunci pada orang biasa. Sang sahabat mencoba menenangkan, berkata bahwa ucapan barusan hanyalah candaan tanpa maksud menyinggung. Sementara itu, seorang pemudi di ruang dalam melangkah pelan, wajahnya bingung sekaligus cemas, seolah tengah mencerna seluruh peristiwa yang baru saja terjadi. Di malam yang mulai damai, pelayan rumah menyambut Chen Fan dengan keterkejutan, matanya penuh tanda tanya melihat rombongan teman yang datang bersama. Dengan sapaan hangat, ia mengabari bahwa Wei Ye ingin segera bertemu dengannya. Chen Fan tersenyum ramah, menjawab singkat bahwa ia akan segera menelepon Wei Ye, menandakan sebuah awal baru dalam kehidupannya di rumah itu. Malam itu semakin hangat ketika Chen Fan menggenggam tangan Bibi Tang dengan lembut, menuntunnya menuju rumah barunya. Dalam langkah yang mantap, ia berkata, "Ayo, biar ku perlihatkan rumah baruku." Sementara Bibi Tang menjelaskan bahwa Bibi Liu, sang pembantu, memang memiliki kunci sendiri. Di bawah lingkaran cahaya bulan, harapan dan kepercayaan tumbuh di antara mereka, menandai babak baru kisah persahabatan dan impian. Di dalam rumah yang kini terasa asing baginya, Bibi Liu terpaku dengan wajah terkejut saat Chen Fan masuk sambil tersenyum tenang, meminta sang bibi datang mendekat. Rasa bingung dan kagum mewarnai ruangan, ketika pertanyaan tentang kepemilikan rumah mewah itu terucap, menyoroti status Chen Fan yang selama ini dianggap orang biasa di wilayah tersebut. Namun, malam itu keraguan mulai terjawab, rumah dan harapan baru benar-benar terbentang di depan mata. Di tengah lorong rumah yang megah, seorang pria muda berdiri termangu, diliputi kecamuk pikiran dan penyesalan. Tatapannya menajam saat ia menyadari, "Aku sudah meremehkan Chen Fan, dialah musuhku dan sainganku untuk merebut hati Ranran. Aku harus memenangkannya." Bayangan kekalahan dan persaingan menggantung di udara, menandai babak baru pertarungan batin dan tekad yang membara. Ketegangan memuncak saat pria dewasa berwajah serius menggumamkan kegelisahannya, dunia ini sudah gila. Di sisi lain, pria muda penuh percaya diri menyambut tamunya dengan senyum lebarnya, menawarkan keramahan di rumah barunya yang tampak megah. Ia berkata ringan pada pamannya, mempersilakan masuk dan duduk, seraya memamerkan tempat baru yang menjadi kebanggaannya. Senja terasa semakin dalam ketika satu persatu tamu undur diri dari rumah besar itu. Keletihan terpancar di wajah, tapi keputusan mereka sudah bulat, ada yang harus segera pulang, yang lain memilih untuk menemani. Di tengah suasana penuh harapan, pujian dan bisik kekaguman pun terdengar lirih, membawa semangat baru untuk hari esok. Malam sunyi di bawah cahaya bulan, ketegangan mulai mencair saat dua pemuda berjalan berdampingan di jalan setapak. Sang gadis bertanya dengan ragu, apa mungkin Wei Ziqing hanya meminjamkan itu padanya untuk sementara? Pemuda berambut merah menyahut perlahan, mungkin. Sementara di sisi lain, seorang wanita tersenyum lega, yakin bahwa Chen Fan memang tak pandai berbohong dan tulus mengatakan yang sebenarnya. Di bawah langit malam yang tenang, seorang gadis berdiri terpaku, pikirannya penuh pertanyaan dan emosi yang bercampur aduk. Ia merenungkan, betapa mudahnya kunci itu ada di tangannya, namun ia tak pernah berani mencobanya. Di tengah keraguan dan pergulatan hati, ia menyadari bahwa gagasan tentang perjodohan dengan Li Yichen bukanlah jawaban yang menenteramkan perasaannya. Di bawah langit malam yang berpendar bintang, seorang pemuda terdiam di atas struktur tinggi, matanya berkabut oleh pikiran yang berkelindan. "Kenapa aku masih memikirkan Chen Fan?" gumamnya lirih, sementara tangan kanannya perlahan mengangkat benda bercahaya yang tampak seperti serpihan dunia lain. Cahaya itu menari di atas telapak tangannya, dan dalam sorot matanya terpeta keraguan yang tak kunjung sirna.
Cahaya kebiruan berkilauan di udara, menghadirkan sosok naga besar nan agung yang tubuhnya tembus pandang seolah tersusun dari bintang. Chen Fan berdiri anggun, tangannya perlahan menyentuh kepala sang naga sambil berucap mantap, semuanya untuk saat ini. Dalam sorotan cahaya, ia berkata dengan keyakinan, aku membunuh ular yin dan mengurung jiwanya dalam batu kalsedon. Kau akan menjadi jiwa dalam susunan Yunsan. Suasana magis dan penuh tekad mengisi udara, menandai awal dari ritus besar yang akan mengubah banyak hal. Di ruangan yang telah bermandikan cahaya lembut, Chen Fan berdiri tegap menatap sosok naga biru besar yang berpendar magis, tampak agung dan diselimuti kabut misterius. Dengan suara tenang, ia menamainya White Dragon, menjelaskan bahwa meski berwujud naga roh, sang naga adalah hasil perpaduan jiwa ular yin dengan energi spiritual Gunung Yunwu. Chen Fan lalu bermeditasi di atas lantai, membayangkan masa depan ketika kekuatan susunan ini akan terus tumbuh, suatu hari mengubah sang naga menjadi spirit beast sejati dan menyucikan seluruh tata spiritual rumah barunya. Fajar menyingsing perlahan di ufuk timur, menandai berlalunya malam penuh meditasi bagi Chen Fan. Setelah berkultivasi hingga subuh, kesadarannya tergugah oleh kehadiran tamu misterius di depan rumah. Di saat yang sama, beberapa pria berbicara dengan suara hati yang misterius, saling memastikan bahwa suara yang memanggil mereka memang muncul di dalam benak, seolah batas antara kenyataan dan dunia spiritual mulai memudar. Tiba-tiba, suara mantap menggema di benak semua orang, memerintahkan mereka berhenti berdebat dan naik ke lantai 3. Ketegangan pun memuncak, beberapa pria melongo dan panik, sementara seorang pria paruh baya berseru terkejut, Master. Master Chen, tak percaya, seorang lainnya bertanya, Master Chen, kau bisa menggunakan telepati. Kemampuan yang hanya ada di legenda kini nyata di depan mata, menambah aura keajaiban dan ketakutan di ruangan itu. Di lantai 3 rumah, suasana berubah seketika menjadi teduh dan penuh keajaiban. Para tamu yang awalnya tegang kini larut dalam rasa nyaman luar biasa, seolah luka batin dan keletihan mereka perlahan mereda, bahkan salah satu dari mereka menggumam, susunan Master Chen jauh lebih baik dari perlengkapan sihirku. Sementara itu, di balkon, Master Chen bermeditasi tenang, memancarkan energi biru yang membuat semua orang kagum, menegaskan sosoknya sebagai pusat kekuatan dan harapan baru. Di tengah suasana yang semakin dipenuhi tekad, para pria membungkuk hormat seraya menyebut nama Master Chen, menegaskan kepercayaan dan harapan baru pada dirinya. Mereka meyakinkan, kami di Jiangbei tidak perlu takut pada bajingan Tang Yuanxing jika kami memilikimu. Namun, kabar tentang sosok kuat dari Jinling, Tang Yuanxing, membayangi, diakui bahwa dialah ancaman yang selalu mencoba merebut bagian, namun selalu ditolak oleh seluruh Jiangbei. Aura persatuan dan semangat perlawanan terpancar kuat, menandai lahirnya solidaritas baru di bawah nama Master Chen. Di tengah suasana malam yang tegang, dua pria berdiri berdampingan, saling bertukar pandangan tajam penuh kewaspadaan. Salah satunya menyampaikan kekhawatiran kepada saudara Hao tentang kekuatan keluarga Tang Yuanxing dan ayahnya, yang dikagumi sebagai Master Inner Strength tak terkalahkan di Provinsi Jiangnan. Namun, di balik kecemasan dan reputasi besar, seorang sosok muda memandang jauh, berkata pilu bahwa segala hal seperti uang, kekuasaan, dan latar belakang hanyalah semu, karena hanya kekuatan sejati yang menentukan segalanya. Malam itu, di rumah yang kini menjadi pusat perhatian, dua pria berbicara dengan semangat, meski Tang Yuanxing begitu kuat, harapan mereka tetap tertumpu pada Master Chen, sosok yang diyakini mampu menaklukkan siapa saja hanya dengan satu gerakan. Sementara percakapan memanas, di balik langit yang mulai cerah, seorang pemuda berambut coklat berdiri sendiri, menatap jauh dan bertanya dengan suara hening namun mantap, apa yang kalian inginkan dariku? Pertanyaan itu menandai babak baru, saat legenda Master Chen mulai terukir di tengah bisik harapan dan keraguan para tokoh di rumah itu.
Cahaya fajar perlahan menyingkap balkon rumah. Dua sosok berdiri tegas di tepian, membahas masa depan yang penuh tantangan. Aura harapan dan ketegangan terasa pekat ketika keduanya membicarakan tentang Jiangbei dan kebutuhan akan seseorang yang mampu mengendalikan wilayah itu. Tekad dan ambisi menyala dalam mata para pria yang berkumpul. Sementara di sudut lain, seorang pemuda menahan senyum penuh kemenangan, yakin langkahnya kini semakin kokoh berkat kehadiran Master Chen. Keyakinan baru menggema di hati mereka, masa depan Jiangbei ada di ujung keputusan pagi ini. Di balik tatapan tajam dan senyum penuh perhitungan, pria berambut coklat membayangkan langkah besar untuk masa depannya. Jika Master Chen menjadi pemimpin Jiangbei tanpa terlibat langsung, dirinya siap menjadi tangan kanan yang setia. Ia dengan yakin merancang rencana, membentuk organisasi, membangun clubhouse pribadi, serta memperkuat ikatan antar bos, semua demi menegakkan kekuatan dan memperluas pengaruh di kota itu. Cahaya pagi menyinari gedung megah yang akan menjadi saksi awal perubahan besar di Jiangbei. Di bawah langit senja yang dibalut kilau cahaya lembut, pria berambut coklat tampak merenung penuh keyakinan. Dalam pikirannya, ia merasa segala rencana orang-orang lain masih terlalu sederhana dibandingkan kekuatan yang kini berada di tangannya. Sembari menepis keraguan, ia mengundang semua untuk bergeser ke ruang tamu, membagikan secangkir teh pada setiap tamu sebagai tanda awal babak baru di Jiangbei. Di tengah kepulan uap hangat dari cangkir teh berornamen elegan, beberapa pria saling bertukar tanya penuh kehati-hatian, apa maksudnya? Tanya salah satu, namun jawaban tak kunjung didapat. Sembari menepis keraguan, seorang pria lain kehausan, lalu meneguk teh, seketika tubuhnya menggigil. Sengatan energi asing menghantam hingga ia terbaring kaku. Perasaan ini adalah air yang aneh. Gumamnya, kebingungan membayang di parasnya. Segala rencana muluk dan persekutuan baru kini diuji oleh misteri air ajaib yang ternyata menyimpan efek mengejutkan. Beberapa tamu mencicipi air ajaib dengan raut penuh harap, ekspresi bahagia, terkejut, hingga tak percaya memenuhi wajah mereka. Salah satu pria terkesima seolah menelan eliksir abadi, sekejap tubuhnya terasa bersinar, segala sakit perlahan sirna. Seorang lainnya memejamkan mata menikmati sensasi manis dan dingin, mengakui air itu jauh melampaui mata air terbaik yang pernah ia temui. Sementara energi hangat mengalir memenuhi tubuh mereka, membuat suasana kian magis dan membangkitkan kekaguman di tengah ruangan. Keajaiban air yang dituangkan Master Chen kini telah menjadi perbincangan hangat di meja perjamuan. Para tamu masih terperangah akan sensasi penyembuhan yang mereka rasakan, meminta lagi air ajaib itu, berharap dapat meringankan luka lama yang belum sembuh. Dengan anggukan ringan, Master Chen menuangkan lagi, sementara kekaguman dan keraguan bercampur menjadi suasana yang kian menegangkan. Di tengah ruangan yang masih dipenuhi ketegangan, para tamu mengucapkan terima kasih dengan penuh harap pada Master Chen. Sambil menunjuk kendi bermotif indah di meja, Master Chen menjelaskan bahwa air ajaib itu dapat diproduksi massal selama terdapat spirit condensing formation. Seorang pria tua dengan sorot mata tajam bertanya, berharap mendapat kepastian, bisakah air ajaib ini benar-benar dihasilkan setiap hari dan seberapa banyak jumlahnya. Di dalam rumah yang sunyi, percakapan mendalam berlangsung di antara dua pria dewasa. Salah satunya dengan penuh keyakinan menjelaskan tentang air penuh energi dari villa, yang konon sanggup membuat tubuh sehat tanpa penyakit dan memperpanjang usia bagi siapa saja yang meminumnya dalam waktu lama. Sorot mata mereka serius, satu bertanya tentang daya tahan air tersebut, dan didapati kebenaran mengejutkan, meski khasiatnya dapat bertahan lama selama air tersimpan. Begitu diambil keampuhannya perlahan sirna dalam setengah hari, membangkitkan kegelisahan dan harapan tipis di udara. Di dalam ruangan bercahaya lembut, seorang pria muda mengangkat botol giok sambil menjelaskan keajaiban air yang ia bawa. Tatapannya tajam penuh antusiasme,
memberitahu bahwa air itu bisa bertahan hingga seminggu jika disimpan dalam botol giok. Mendengar peluang luar biasa ini, pria berjas serta-merta menyusun rencana besar. Dengan harga fantastis per botol, mereka dapat memperoleh puluhan juta setiap hari, dan suasana pertemuan pun berubah menjadi penuh perhitungan dan ambisi. Di tengah ruangan yang penuh tanya dan harapan, dua pria berdiskusi, menyadari betapa besar keinginan manusia untuk berumur panjang, semakin kaya, semakin berambisi membeli apapun demi hidup lebih lama. Salah satu dari mereka menekankan, bahkan jika air ajaib dijual sangat mahal pun, tetap banyak yang memburunya. Sementara itu, pria muda bermata tajam merenung dalam diam, mengiyakan kebenaran perkataan mereka, sembari menilai siasat keluarga Zeng yang tampaknya akan menyangkal hutang mereka. Dengan tatapan penuh perhitungan, pria muda bermata tajam membatin bahwa ia butuh sebuah kesempatan ke Gang Island demi menuntut haknya yang belum dibayar. Seorang pria kecil dengan wajah penuh harap bertanya, mencoba membujuknya untuk menjual sesuatu yang sangat berharga. Namun, sang master menjawab dengan tegas dan dingin, menegaskan benda itu bukan untuk dijual, membuat suasana di ruangan dipenuhi ketegangan bisu dan kepentingan tersembunyi. Di tengah ruangan yang tegang, pria kecil berjas coklat dengan wajah penuh harap mencondongkan tubuh ke depan, mencoba membujuk Master Chen dengan tawaran laba yang menggiurkan. Namun, Chen Fan berdiri kokoh, matanya bersinar dengan tekad sekaligus tantangan, menolak mentah-mentah tawaran tersebut dan menegaskan bahwa air spiritual itu bukan hanya untuk satu orang. Dengan suara bulat, Chen Fan memperlihatkan ambisi besarnya, air luar biasa ini akan ia gunakan sebagai kunci untuk menguasai Jiangbei, membuat semua orang di ruangan terdiam dalam ketegangan dan antisipasi akan langkah besar berikutnya. Dengan suara dingin dan penuh otoritas, Chen Fan menunjuk ke arah pria di depannya, memberi peringatan keras bahwa kekuatan besar Jiangbei kini menjadi pertaruhan di tangan siapa yang sanggup memanfaatkan air spiritual ajaib. Pria berjas coklat, menahan kegugupan dan penuh harap, hanya mampu menjawab patuh, menyadari kesempatan besar ini bisa mengangkat takdirnya atau menghancurkannya bila gagal. Di luar, pujian dan kekaguman atas keajaiban air ini menggema, menandai betapa langkah ini akan mengubah keseimbangan kekuatan di Jiangbei selamanya. Di tengah keraguan yang terselip di balik riuh kehormatan, Master ketiga Wei menatap tajam ke depan, suaranya dipenuhi kecemasan. Ia menyadari ada sesuatu yang tidak wajar, semua ini terasa terlalu cepat, terlalu tergesa, seolah ada alasan tersembunyi di balik langkah besar Master Chen. Sementara itu, seorang pemuda menatap bingung, bertanya-tanya apa sebenarnya yang membuat segalanya jadi terburu-buru dan apakah ada pemain rahasia yang telah mempengaruhi arah kekuatan Jiangbei selama ini. Di tengah percakapan yang makin sengit, seorang pria muda tampil percaya diri, duduk santai sambil memutar botol air ajaib di tangannya. Dengan senyum penuh teka-teki, ia menegaskan bahwa semua kegilaan tentang air ajaib hanyalah permainan kecil, dan masih banyak kartu as yang belum ia keluarkan. Sementara itu, para lawan dan pengamat di ruangan mulai bertanya-tanya, siapakah sebenarnya pemain terkuat Jiangbei, dan adakah yang pantas menduduki puncak kekuatan saat ini? Dalam kedalaman amarah, seorang pemuda menatap tajam ke depan sembari mengangkat botol kaca yang berhiaskan motif bunga, lalu menjatuhkannya hingga pecah berkeping-keping di lantai. Di kehidupan ini, aku akan membuatmu kehilangan segalanya, bisiknya penuh dendam, menegaskan bahwa rencana balas dendamnya akan dimulai dari keluarga Sen. Di balik tatapan dingin itu tersembunyi luka lama, di mana nama Sen Junwen membawanya jatuh ke jurang kegelapan, dan kini, semua yang dapat ia lakukan hanyalah menatap sosok yang membuatnya terpuruk. Kegelisahan terpancar di wajah seorang gadis muda yang mengkhawatirkan kemungkinan seorang tokoh baru menjadi orang nomor satu di Jiangbei. Di tengah ruangan, seorang pemuda berambut merah menghampiri dengan penuh semangat,
memberitahu bahwa usahanya meminta bantuan pada ayahnya untuk sebuah nomor tidaklah mudah. Sementara itu, seorang gadis berambut pirang tak kalah tegas menanggapi, menekankan kapasitas rumah yang mampu menampung lebih dari 1.000 orang, membuat suasana diskusi semakin intens dan serius. Di sebuah ruangan megah yang penuh tamu berdandan rapi, seorang pria dewasa berdiri tegak, mengumumkan jika hanya mereka yang berstatus sosial tinggi atau memiliki lebih dari 100 juta yang diperbolehkan masuk. Seorang gadis bermata tajam menyahut tegas, "Ayo masuk," sambil melangkah percaya diri ke dalam aula pesta. Di dalam, ia mengabari temannya bahwa Ranran, Wei Ziping, dan Li Yinchen sudah hadir, menandakan pertemuan penting akan segera dimulai dan ketegangan antara kelompok elit semakin terasa. Di tengah suasana yang mendebarkan, para tamu dikejutkan kabar kembalinya Wei Ziping, sosok berbahaya dari keluarga Wei. Bisikan ketakutan dan kekaguman menyebar, sebab hampir seluruh tokoh terkuat Jiangbei telah berkumpul di acara luar biasa ini. Namun di balik keramaian, seseorang memperingatkan, mereka bukan orang yang baik, menambah bayang-bayang kecemasan di antara para undangan elit. Di tengah balairung yang megah, Chen Fan melangkah dengan waspada, pikirannya dipenuhi kekhawatiran akan tersebarnya pesan tentang air spiritual oleh Tuan Ketiga Wei. Ia membaur di antara kerumunan, sementara perhatian para tamu mulai terfokus pada sosoknya. Begitu namanya dipanggil dengan penuh rasa ingin tahu, mata para undangan elit tertuju kepadanya, menandai semakin memuncaknya ketegangan pada malam itu. Dalam balairung yang penuh tatapan, langkah Chen Fan terhenti oleh suara lantang seorang pria berambut merah, Wei Ziping, yang menantangnya di hadapan semua orang, "Apa kau yang bernama Chen Fan?" Dengan curiga, Chen Fan balik bertanya, "Dan siapa kau?" Sementara suasana makin sengit, Wei Ziping menertawakan Chen Fan, menganggapnya biasa saja dan memperkenalkan dirinya dengan percaya diri, membuat perhatian seluruh ruangan sepenuhnya terfokus pada kedua pemuda ini. Dengan ekspresi percaya diri dan senyum menyeringai, Wei Ziping memperkenalkan silsilah keluarganya di depan banyak orang, membanggakan statusnya dan hubungan dengan tokoh penting keluarga Wei. Ia tanpa ragu menghina keberanian Chen Fan, menggambarkan dirinya sebagai penguasa yang pernah menghajar Chen Fan tanpa pikir panjang. Sementara seorang pria lain memberi informasi latar belakang Chen Fan, suasana menjadi kian panas, seolah duel gengsi dan harga diri segera pecah di tengah pesta yang menegang. Di tengah balairung yang tegang, dua pemuda beradu argumen panas, salah satunya menegaskan, "Wei Junji adalah salah satu teman masa kecilku." Ketika kata-kata mulai memanas, seorang wanita berambut perak maju tegas, memperingatkan dengan tajam agar adu mulut tak berlanjut. Pria muda itu mengalah dengan enggan, sambil menyadari bahwa demi sang putri Suao, ia rela menahan diri, namun benaknya tetap penuh intrik dan persaingan, siap menantang siapapun, bahkan Suao sendiri. Dalam ruangan yang dipenuhi ketegangan, dua pria muda saling menatap tajam, satu dengan sorot penuh waspada dan keheranan, yang lain berdiri lantang, nada bicaranya menusuk dan penuh sindiran. Pria berambut merah bertanya, "Aku dengar adikku meminjamkan villa untukmu." Suaranya berat, tercekat antara kekhawatiran dan ancaman, sementara lawannya membalas dengan tenang namun tegas mengenai pemberian villa dan keberanian untuk berbicara. Di balik dialog yang getir, tampak bayang-bayang dendam lama dan dinamika keluarga yang rumit mengendalikan suasana. Di tengah ruangan penuh cahaya itu, seorang gadis berambut pirang menatap cemas, sementara pikirannya dipenuhi suara hati, "Chen Fan, kau sedang menghadapi pria paling jahat di Chuzhou, Wei Pixing." Sementara itu, seorang wanita berambut hitam memandang tajam ke depan dengan gagah berani, membalas dengan tenang, "Tidak bisakah mulutmu itu diam?" Di kejauhan, beberapa lelaki berdiri tegang, semuanya menanti perkembangan berikutnya, seolah tahu bahwa selama Wei Ziping tertarik pada Chen Fan, persaingan ini akan semakin menarik untuk disaksikan.
Di dalam ruangan yang penuh ketegangan, seorang gadis dengan mata gemetar mendesak Chen Fan untuk meminta maaf pada sosok terhormat, Tuan Wei. Seorang pria berambut merah menghampiri Chen Fan dengan sikap meremehkan, menawarkan kesempatan untuk meminta maaf, sementara Chen Fan menanggapi dengan dingin dan penuh percaya diri, mengatakan bahwa ia juga akan memberikan kesempatan pada lawannya. Adu pandang tajam memenuhi udara, menandai awal benturan harga diri di antara mereka. Di tengah ruangan yang masih dipenuhi ketegangan, seorang pria muda dengan mata tajam berdiri tegak, menunjuk tajam ke arah lawannya. Jika kau berlutut dan meminta maaf padaku, aku tidak akan memotong kakimu. Ancamnya, membuat suasana semakin tegang. Sementara itu, teriakan putus asa dan amarah pecah, seorang lelaki berambut merah hendak menyerang, namun seorang teman berusaha menahannya, memperingatkan bahwa bertarung di sini akan mengecewakan ayah mereka, sementara seorang gadis berambut terang memohon agar Chen Fan tidak terlalu keras kepala. Di tengah atmosfer tegang dan semua mata tertuju padanya, seorang pemuda berambut coklat dengan santai menerima panggilan telepon, seolah ancaman yang baru saja dilontarkan kepadanya bukanlah hal besar. Sosok pria berambut merah, dengan wajah marah, menegur tajam, "Nak, kau berani mengangkat telepon saat aku sedang mengancammu?" Tanpa gentar, sang pemuda menyerahkan ponselnya sambil berkata ringan, "Ini ayahmu," membuat suasana semakin panas dan mengaburkan batas antara ancaman dan ejekan. Di tengah balairung yang dipenuhi aura tegang, seorang pria berambut merah meledak emosi, matanya menyala marah saat ia menuding tajam ke arah Chen Fan. Suaranya memenuhi ruangan, "Kau berani bicara omong kosong. Bocah, aku akan menendangmu setelah pertemuan ini." Suasana pun semakin panas, para tamu saling berbisik, bertanya-tanya siapa sebenarnya Master Chen yang dimaksud, menambah riuh rasa ingin tahu dan ketegangan malam itu. Di tengah balairung yang penuh ketegangan, seorang lelaki berambut abu-abu menatap tajam lawannya, menyarankan dengan dingin, "Sebaiknya kau mencari pengampunan untuk dirimu sendiri." Sorotan pun berpindah pada Wei Ziping yang dengan sikap santai menanggapi ledekan tentang siapa yang mampu mendukungnya di Jiangbei, diiringi desas-desus para tamu yang mengakui reputasinya, "Itu benar Tuan ketiga Wei." Sementara itu, dua wanita terlihat membicarakan identitas Wei, semakin membangun aura misteri dan kompetisi di antara mereka. Di tengah ruang pesta yang semakin panas, perselisihan pecah lebih jelas. Seorang wanita berambut hitam menuding dengan amarah, menuduh lawannya masih terus berdusta, sementara seorang wanita berambut ungu menimpali dengan tawa sinis, mengolok kemampuan lawannya dalam bersikap tanpa ekspresi. Sementara itu, pemuda berambut coklat mengaku bahwa ia sendiri terpancing kemarahan karena ulah yang menantang, membuat para tamu lain pun harus berpikir keras menghadapi gejolak emosi Wei Ziping. Di dalam balairung yang kini lebih tenang, dua pria muda duduk berdiskusi santai, yang satu melontarkan rasa terima kasih tulus atas bantuan yang telah membuka jalan baginya meraih posisi penting, sementara yang lain menatap penuh percaya diri sembari menikmati secangkir minuman. Saat percakapan berlanjut, benak mereka mengakui pengaruh Master Chen amatlah besar, menegaskan betapa pentingnya kehadiran sosok ini di antara mereka. Sinar lembut yang masuk melalui jendela semakin menambah suasana hangat dan penuh harap di tengah kebersamaan baru yang terjalin. Di balairung mewah yang bercahaya tenang, seorang pria muda tampil penuh percaya diri dengan tangan terlipat di dada, wajahnya keras namun tersenyum sombong. Ia mengungkapkan betapa ia akan terus menantang seseorang jika bukan karena pertemuan penting ini, lalu mengumumkan bahwa ayahnya berencana memperkenalkannya pada sosok penting, Master Chen. Di tengah keraguan para tamu yang bertanya-tanya tentang kehadiran dan identitas Master Chen, suasana dipenuhi antisipasi dan rasa penasaran yang makin menebal seiring rencana untuk mempertemukan semua orang dengan sang legenda misterius. Di panggung utama balairung yang megah, seorang pria berjas tampil percaya diri, mengalihkan perhatian seluruh tamu dengan suara lantangnya.
Ia dengan rendah hati mengakui bahwa para bos besar di ruangan itu tentu tidak datang hanya untuk mendengar pidatonya, dan segera mengundang Master Chen yang telah dinantikan banyak orang. Sorot mata penuh harap dan gemuruh bisik-bisik tamu mulai memenuhi udara saat seorang wanita muda berseri, tak bisa menyembunyikan kegembiraannya akan kehadiran sang legenda misterius. Di tengah suasana yang penuh harap dan hati yang berbunga-bunga, dua gadis muda bergosip dengan riang, membayangkan betapa tampannya Master Chen yang katanya masih belia. Namun di tempat lain, Chen Fan melangkah tenang, tanpa banyak bicara. Ia bahkan mengaku pada dirinya sendiri, "Akulah Master Chen." Sementara itu, seorang wanita menatap tajam, mempertanyakan kemana tujuan Chen Fan, karena panggilan Master Chen mulai menggema di udara. Di tengah ruangan yang formal dan megah, Chen Fan melangkah maju dengan sikap penuh tekad, menimbulkan kegemparan di antara para tamu. Seorang tamu memperingatkannya, "Hei hei, Chen Fan, apa yang kau lakukan? Jangan buat rusuh." Ketegangan memuncak saat dua wanita berteriak, "Kakak Chen Fan!" dan "Chen Fan, apa kau gila?" menunjuk pada keputusan mengejutkan yang sedang diambil Chen Fan. Di tengah ruang pesta yang mewah, Chen Fan melangkah maju dengan penuh percaya diri, tatapannya tajam dan tak gentar meski pandangan waspada mengarah padanya. Suara kaget dan kekhawatiran terdengar dari para tamu, bisik-bisik mengingatkan bahwa para bos di ruangan ini bukan orang biasa, melainkan mereka yang pernah membunuh demi kekuasaan. Saat dua penjaga menyapanya dengan hormat, "Genleman Master Chen," suasana mendadak tegang, seolah semua tahu ketegangan telah menyentuh puncaknya dan langkah selanjutnya akan menentukan takdir banyak pihak. Suasana mendadak gempar, dua tamu terperangah seolah melihat keajaiban yang tak masuk akal, sementara para pria bersetelan gelap berbaris dengan penuh hormat, memanggil-manggil nama Master Chen. Tatapan Chen Fan menajam, menyadari sesuatu yang tidak diharapkan mulai terjadi di tengah hiruk-pikuk kehormatan yang tampak berlebihan. Tersirat keheranan dan kecemasan dalam pikirannya, seharusnya tidak, menggantung berat di udara, menambah lapisan misteri pada detik-detik yang makin menegangkan. Di tengah balairung yang penuh dengan tatapan tercengang, suara lantang para tamu serempak memanggil nama Master Chen dengan nada tak percaya. Ekspresi kaget, haru, hingga kebingungan terpampang di wajah-wajah para tamu, beberapa bahkan berbisik, "Chen Fan adalah Master Chen." Seolah tak mampu mempercayai kenyataan di hadapan mereka. Momen pengakuan itu tidak hanya membuat ruangan membeku seketika, tetapi juga menegaskan perubahan besar bagi semua yang hadir malam itu. Di tengah riuh pembicaraan dan bisik-bisik tentang kekuatan, panel ini menyorot dua sisi seorang tokoh muda. Di satu sisi, ia hanyalah siswa sekolah menengah dengan latar belakang biasa dan kemampuan bertarung yang cukup hebat. Namun di sisi lain, sosok yang sama adalah bos besar Jiangbei, berdiri di atas yang lainnya, menandakan kontras antara dua identitas dan potensi tersembunyi yang tengah diperbincangkan semua orang. Di dalam balairung yang hening, seorang pria muda duduk dengan tubuh menegang, tatapannya terpaku pada sosok yang baru saja memperlihatkan keajaiban di depan matanya. "Bagaimana bisa aku melihat hal ini? Ini seperti keajaiban," bisiknya, setengah tak percaya pada kenyataan yang terpampang jelas. Dalam hatinya, ia menyadari keterbatasannya sendiri, segala keunggulan yang pernah dibanggakan kini terasa begitu kecil. "Keluargaku, kemampuanku, semuanya jauh sekali di belakangnya, sehingga aku hanya bisa melihat debunya." Di tengah balai yang luas, seorang pemuda berpenampilan tegas berdiri tegak, membiarkan kata-katanya bergema, "Jika terjadi sesuatu, semuanya akan diurus oleh Tuan Wei dan Zhou Tianhao." Tak lama, kehadirannya disambut hangat oleh beberapa pria yang tampak mengenalnya, menawarkan keramahan seperti seorang teman lama yang kembali. Suasana yang tadi tegang mulai mencair sejenak oleh sapaan nostalgia dan penghormatan kepada Master Chen.
Di tengah balai megah yang suasananya baru saja mendingin usai ledakan kekuatan Chen Fan, percakapan kembali terjalin di antara para tamu. Seorang pria muda menegaskan, "Tadi itu benar-benar telepon dari ayahmu, menandakan betapa penting kabar yang diterima." Tak jauh, seorang gadis berambut ungu dengan mata penuh kejutan berseru, "Ayah, kakak Chen Fan." Ketika melihat sosok ayahnya memasuki ruangan dengan senyum hangat dan tangan terbuka, memanggil Fei Fei. Kegelisahan, harapan, serta kehangatan pertemuan mulai tercampur di udara, menunggu perkembangan selanjutnya. Di tengah balairung yang gemerlap, seorang pemuda menatap Fei Fei dengan serius, menyampaikan niatnya untuk berbicara dengan ayah sang gadis. Namun, di balik percakapan sederhana itu, suasana batin para tokoh dewasa dipenuhi kecemasan dan persaingan. Ayah seseorang merasa posisinya di hati Master Chen terancam, apalagi setelah anaknya dianggap telah menyinggung Chen Fan dan Suao kini begitu dekat dengan sang legenda. Bayang-bayang rasa takut dan ambisi tumbuh di sela obrolan hangat keluarga, menimbulkan riak kecil di tengah pesta elegan. Sambil udara pagi masih menyelimuti gedung megah, dua pria, yang satu berambut merah dengan kaos hitam penuh tulisan mencolok, dan yang lain berjas rapi, berjalan berdampingan menuju lift yang menunjukkan lantai 30. Di ruangan atas yang dipenuhi cahaya, para tokoh penting Jiangbei telah berkumpul dan berbincang serius, sementara seorang pria berjubah gelap mengintip dari balik sekat, menyimak setiap gerak-gerik dan kata yang tercurah. Suasana semakin memanas, menandakan gelombang baru pertarungan gengsi akan segera pecah di antara mereka. Sang pria berjas rapi bangkit dari kursinya dengan marah, menuding pemuda berambut merah yang berdiri di hadapannya. Dengan suara lantang ia membentak, "Kurang ajar. Bagaimana bisa kau menyinggung Master C? Kesini." Tanpa ragu, ia melayangkan tamparan keras. Namun tatapan tajam penuh amarah tetap terpancar dari wajah si pemuda, menandakan perlawanan yang tidak mudah dipadamkan. Di bawah pancaran cahaya jendela, dua pria menundukkan kepala penuh penyesalan di hadapan Master Chen. Suara mereka bergetar, meminta maaf atas kesalahan, mengaku gagal mendidik dan memohon ampunan. Namun Master Chen hanya berdiri membisu menghadap keluar, menciptakan ketegangan sunyi yang makin mengekang, hingga pemuda berambut merah itu tak sabar menuntut jawaban, "Kenapa kau tidak mengatakan sesuatu?" Dalam ruang penuh ketegangan, dua pemuda berdiri saling menantang. Salah satu dari mereka berbicara tegas, menagih janji lama, "Apa kau ingat apa yang aku katakan? Berlutut dan minta maaflah, maka aku tidak akan mematahkan kakimu." Namun lawannya, dengan nada kesal, menolak tunduk, "Aku sudah minta maaf. Apa lagi yang kau inginkan?" Suasana memanas, dengan sorot mata tajam menuntut keadilan yang belum tuntas ditebus. Ketegangan memuncak saat seorang pria muda dengan amarah membara menerjang maju, namun dihentikan suara panik yang memanggil, "Ayah." Sang ayah, dengan wajah penuh kecemasan, memohon ampun kepada Master Chen untuk memaafkan kesalahan anaknya, sementara Chen Beixuan berdiri tenang, menegaskan bahwa ia tak akan melanggar janjinya demi kejujuran. Di ruangan yang penuh tekanan ini, harapan bergantung pada belas kasih satu orang yang kini memegang kendali suasana. Di tengah ruangan yang semakin menegang, Wei Ziping meledak dalam kemarahan dan menuding Master Chen, mengejek bahwa Master Chen hanyalah bocah yang berkembang karena keluarga Wei. Sementara itu, ayah Wei Ziping menatap putus asa dan wajahnya tampak penuh keringat cemas, berusaha meminta bantuan kepada Master Chen. Namun, suara lantang ayahnya memecah ketegangan, memerintahkan agar semuanya berhenti, seolah hendak menghentikan petaka yang sebentar lagi terjadi. Di tengah balairung yang semula tegang, kekuatan luar biasa Master Chen menciptakan gelombang energi mematikan, menghempas seorang pria muda hingga terjatuh kesakitan. Suara teriakan, "Ah!" dan panggilan cemas, "ZIPING" menggema,
sementara wajah Master Chen tetap tegas dan dingin. Seorang pria lain berseru panik, "Master Chen, tak percaya akan kedahsyatan yang baru saja terjadi di depan matanya." Di balik sekat dekoratif, seorang pria serius mengawasi ruangan, membicarakan ketakutannya akan kekuatan yang tak terbendung di Jiangbei. Sementara itu, seorang pria kekar berkepala plontos mengaku terpesona oleh air sihir Master Chen, namun menegaskan ujiannya menunjukkan air itu sama saja dengan air biasa, membuat semua orang bertanya-tanya. Di sudut lain, sosok misterius berpakaian olahraga menatap datar, menyadari bahwa energi roh tak terlihat dan tak dapat diperiksa oleh teknologi modern, menimbulkan rasa penasaran sekaligus kehati-hatian di antara mereka. Di balik ruang pertemuan yang penuh waspada, suara Tuan Ketiga Wei terdengar tegas menanyakan kemampuan Master Chen, "Berapa banyak air sihir yang bisa Anda sediakan setiap harinya?" Seseorang berdiri memberi laporan, telinganya menyimak setiap instruksi, sementara Master Chen duduk berwibawa, segala keputusan besar kini berada di tangannya. Percakapan berputar tentang ribuan botol air sihir dan harga fantastisnya, menciptakan aura intrik bisnis dan keajaiban yang menggema di tengah jamuan teh. Dalam balairung yang tegang, para pemimpin kota berkumpul dan diskusi penting mulai mengalir. Air ajaib yang jadi rebutan tak bisa didapat cuma-cuma, harus ada yang dikorbankan sebagai gantinya. Seorang pria paruh-baya melaporkan kehadiran para penguasa Jiangbei, kecuali satu nama yang misterius, pria tua Wu dari Jiangsu. Sementara mereka berbisik menakar langkah selanjutnya, sesosok pria botak dengan tampilan mencolok bertanya-tanya apakah keyakinan lama pada tatanan Jiangbei masih layak dipegang, menyadari perubahan sedang mengetuk pintu. Dalam balairung yang mulai hening, seorang pemuda berambut coklat menegaskan dengan penuh keyakinan, "Aku akan menanganinya." Sementara dua tamu lainnya memandang penuh rasa ingin tahu, seorang wanita pirang dengan ekspresi kaget dan seorang pria berambut hitam yang berbisik penasaran, mempertanyakan, apakah Master Chen sendiri akan bertindak menghadapi lelucon lelaki tua itu. Malam pun beranjak, melatari suasana penuh firasat, ketika suara seseorang memecah keheningan, "Ran, ada apa?" Di bawah sorotan lampu ruangan yang hangat, Ran berusaha menenangkan ibunya yang tampak khawatir. Atmosfer berubah saat seorang pria dewasa mengajukan pertanyaan tajam tentang Chen Fan, memunculkan percikan ketegangan baru di antara mereka. Tidak ingin kalah, seorang pria lain dengan tegas menyarankan Ran untuk melupakan Chen Fan dan memilih Li Yichen, memicu kemarahan seorang wanita yang langsung membela Xiao Fan dengan suara lantang. Di bawah cahaya hangat ruangan megah, Ran berdiri ragu di hadapan orang tuanya, mencari jawaban tentang keistimewaan sesungguhnya seseorang di dunia ini. Ia bertanya lirih, "Ibu, ayah, dapatkah benar-benar ada seseorang di dunia yang melebihi orang lain?" Di tengah tatapan penuh tanya dari sang ayah dan ibunya yang prihatin, Ran mengakui kebingungannya, bagaimana teman biasa bisa tiba-tiba menjadi sosok luar biasa dalam hidupnya, meski ia sendiri tak tahu alasannya. Di sudut balairung yang terbuka, diskusi sengit tentang pengaruh dan kekuatan keluarga pun berlangsung. Seorang pria berwibawa dengan setelan coklat, tampak serius menanggapi keraguan Ran, wanita muda yang berbicara penuh emosi dan penasaran tentang kemampuan keluarga Wei untuk melakukan hal luar biasa bila dibandingkan dengan keluarga Shen. Sementara itu, di tangga marmer, Ran bertemu sosok wanita lain yang cemas bertanya tentang apa yang terjadi, namun ia hanya menjawab singkat, menutup diri dalam diam. Di bawah cahaya bulan yang lembut, Ran terjaga dari tidurnya yang gelisah, dikuasai oleh kebingungan dan rasa tidak percaya. Bayangan dirinya di cermin air bercampur dengan kecemasan saat suara hatinya bergema, "Chen Fan. Master Chen, bagaimana bisa? Itu tidak masuk akal." Dengan langkah pelan ia keluar ruangan, menatap rumah besar yang sunyi dari kejauhan,
seolah mencari jawaban di antara bayang-bayang malam tanpa akhir. Di tengah ketegangan yang mengendap usai pesta, seorang wanita perlahan menembus sunyinya ruangan tanpa kunci. Dengan langkah mantap, ia menemukan seorang pria muda yang tampak santai di sofa, seolah menunggu kedatangannya. Spontan ia bertanya penuh curiga, "Kau tahu aku akan datang?" Sementara sang pria hanya menjawab santai, "Kenapa kau datang mencariku?" Membiarkan udara di antara mereka dipenuhi tanda tanya dan persaingan yang tersembunyi. Di tengah ruangan yang kini terasa panas oleh debat, seorang wanita muda berdiri dengan sorot mata tajam, menolak tegas klaim di depannya. "Aku tidak percaya kalau kau adalah Master Chen," serunya lantang, meski lawan bicaranya, seorang pria muda yang tenang namun arogan, meyakinkannya dengan sebaliknya. Di balik silang pendapat itu, kebanggaan dan firasat pribadi mereka memicu percikan konflik baru, mempertegas bahwa pengakuan sejati belum tentu datang dari keramaian, melainkan dari hati yang percaya atau menolak. Dengan ekspresi wajah penuh emosi, pria muda itu terduduk memegangi dada, suaranya lantang dan penuh nada mengejek. Ia melontarkan kata-kata tajam yang menusuk, merendahkan lawannya sebagai karakter yang rendah, tanpa kemampuan politik, tanpa dukungan keluarga, bahkan tanpa pengetahuan yang memadai. Di balik percaya diri yang berlebihan itu, suasana di ruangan semakin tegang, seolah seluruh harga diri dan identitas sedang dipertaruhkan dengan satu hentakan kalimat. Di hadapan langit senja yang megah, suara Jiang Curan melengking tajam, penuh amarah dan keraguan, menantang kemampuan lawannya yang ia panggil Master Chen. Namun, sosok muda itu tak gentar, membalas dengan pandangan penuh ketenangan dan keyakinan, menegaskan bahwa penilaian dangkal tak akan pernah mampu memahami siapa dirinya sebenarnya. Di antara kata-kata keras dan sinar matahari temaram, benturan harga diri dan kepribadian membawa pertarungan mereka ke dimensi yang lebih dalam. Dengan suara tenang dan penuh keyakinan, Master Chen menatap Cakrawala sebelum perlahan memutar tubuhnya, sorot matanya menantang siapapun yang masih meragukannya. "Kau ingin tahu kenapa aku dipanggil Master Chen? Akan kutunjukkan alasannya," ucapnya, sebelum aura kekuatan luar biasa menyelubunginya. Di tengah cahaya biru yang berkilau, Master Chen mengangkat tangannya, menciptakan pusaran energi magis yang menyatakan dengan tegas, "Keluar." Tiba-tiba, langit di ruang pesta itu terbelah oleh kilat biru menyilaukan. Wanita berambut hitam menatap dengan wajah terkejut dan kagum, sementara di hadapannya, seekor naga raksasa berbalut energi muncul, melayang megah di antara pusaran cahaya. Sungguh, kehadiran Master Chen kini menjelma keajaiban yang memenuhi ruangan, seolah petir dan naga adalah jawaban atas semua keraguan. Di bawah sorotan matahari pagi, Chen Fan berdiri memancarkan aura biru misterius, sementara di balik kaca seorang gadis terpaku terheran-heran, bertanya, "Apa? Apa itu?" Dengan tatapan yakin, Chen Fan membatin bahwa kemampuan luar biasanya bisa membuat banyak orang mematuhinya secara alami, bahkan memimpin Jiangbei. Ia tahu, kekuatan yang ia miliki mampu menentukan nasib seseorang, bahkan menghilangkan hidupnya. Sang gadis akhirnya menyadari kehebatan Chen Fan, kejut dan kagum terpampang di wajahnya saat ia berbisik, "Tidak diragukan lagi jika kau adalah Master Chen, kekuatan ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang setara dengan dewa." Namun di balik rasa hormatnya, ia juga merasa bersalah dan malu, lalu berkata pelan, Aku minta maaf." Dengan langkah lirih, sang gadis memilih menjauh, berkata bahwa mereka berada di kota yang sama, namun ia malu untuk berbicara lagi dengan pemuda misterius itu. Sementara itu, Chen Fan tetap berdiri tenang, menatap Cakrawala, lalu dengan suara datar ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan kembali untuk mengurus urusan air ajaib. Di tengah perjalanan di atas bus yang melaju di jalanan sunyi, Chen Fan duduk termenung menatap keluar jendela. Dalam benaknya,
Ia mengingat saat 6 bulan lalu ia menaiki bus yang sama dan tertidur, masih menjadi pemuda biasa tanpa kekuatan. Kini, setelah melewati banyak hal, ia sadar betapa besar perubahan dirinya, tak hanya menjadi lebih kuat, tapi juga mampu memimpin kota Jiangbei dengan keteguhan hati. Dalam keheningan bus yang masih bergerak, Chen Fan duduk menyandarkan punggungnya dan menatap keluar jendela. Pikiran-pikiran tentang keluarganya mengusik batinnya, bertanya-tanya apakah semuanya masih sama seperti dulu. Ia pun memutuskan untuk menghubungi kakak Sun, sekretaris ayahnya, dan dengan suara lembut di telepon, ia berkata, "Hai, bisakah kau menjemputku di terminal?" Setibanya di terminal, Chen Fan langsung disambut oleh kerabat lamanya yang tampak akrab, Junji. Dengan senyum ramah dan suara hangat, Junji menanyai kepulangan Chen Fan dan menyinggung kesibukannya yang dulu di tempat belajar. Chen Fan tersenyum tipis, perasaannya campur aduk antara nostalgia dan harapan, saat ia menyadari bahwa pertemuan dengan keluarga akan segera terjadi setelah sekian lama. Di tengah suasana penuh semangat, Junji yang penuh perhatian mengungkapkan kecemasannya pada Xiao Fan, membuktikan kedekatan mereka sebagai sahabat. Su Haoxuan yang berdiri di samping, menyesuaikan kacamatanya dengan anggukan setuju, memperkuat ikatan ketiganya yang tak terpisahkan. Hari itu, kehangatan persahabatan menyelimuti pertemuan mereka, membawa harapan baru setelah sekian lama berpisah. Di bawah cahaya pagi di tengah kota, Junji, Chen Fan, dan sahabat-sahabat lama berkumpul di depan mobil sport putih yang berkilau. Suasana penuh semangat dan kekaguman mengalir ketika Junji dengan rendah hati menjelaskan, ini hanya BMW 320 yang murah. Namun, ia bercerita tentang pengalamannya bertemu orang-orang kelas atas di Jinling yang memiliki banyak mobil mewah dan tinggal di sisi sungai. Gelak tawa pun pecah, menandakan persahabatan tulus yang tak lekang oleh waktu, diiringi rasa kagum dan cerita besar yang akan segera mereka jalani bersama. Ketika Chen Fan akhirnya melangkahkan kaki di tempat itu, wajah-wajah lama segera menghampiri dengan berbagai perasaan, kaget, senang, hingga penuh harap. Sorak-sorai disambut dengan kehangatan, "Hei kalian, lihat siapa yang datang." Chen Fan akhirnya kembali. Teguran hangat dan sedikit menggoda pun terlontar, menandakan betapa keberadaan Chen Fan telah dirindukan oleh semua. Di tengah situasi mengharukan itu, Chen Fan menyambut reuni ini dengan hati yang lega dan senyuman tulus, merasakan kembali ikatan persahabatan yang selama ini tertinggal. Di tengah keceriaan reuni yang penuh kehangatan, Chen Fan memperkenalkan satu persatu sahabat lamanya, mengingat kembali ikatan persahabatan mereka di kota ini. Namun, di antara mereka semua, pandangannya tertuju pada Yu Wenjing, wanita cantik dan cerdas yang meninggalkan kesan mendalam sejak terakhir kali ditemuinya di usia 30 tahun. Sosok Yu Wenjing kini tampak sedikit berbeda dari yang ia ingat, menambah nuansa haru dan nostalgia pada pertemuan mereka. Setelah keraguan dan rasa tak percaya diri menyelinap dalam benaknya, Chen Fan akhirnya memutuskan untuk mengikuti ajakan para sahabatnya. Dengan langkah ringan, mereka bergerak menuju ruang makan yang hangat dan penuh cahaya, meninggalkan segala kecanggungan dan membuka lembaran persahabatan baru. Suasana penuh canda dan harapan, seolah seluruh ruangan menyambut kehadiran mereka, siap menemani petualangan selanjutnya di kota ini. Di tengah kehangatan reuni, Yu Wenjing dengan penuh rasa ingin tahu memprotes, "Kenapa kau selalu melihatku?" Suasana menjadi riang ketika salah satu teman menggodanya sebagai bintang sekolah yang tak suka diperhatikan, membuat Wenjing merajuk dan membalas dengan nada geli, "Jangan bicara tentangku seperti itu." Canda tawa pun pecah, sementara Chen Fan diam-diam tersenyum, menyadari bahwa persahabatan mereka tetap sama hangat dan penuh warna seperti dulu. Sambil menikmati suasana penuh canda, para sahabat saling berbagi kisah perjalanan hidup setelah masa kuliah mereka. Xiaobai pulang ke kota kelahirannya dan meneruskan bisnis keluarga sebagai manajer, sementara Lin Weiwei menempuh mimpi menjadi pramugari setelah sempat bermimpi menjadi pilot.
Su Xiaoxiang meraih posisi penting di perusahaan asing, sedangkan Wu Junji, si periang yang tak pernah lulus kuliah, akhirnya menjadi bos besar setelah lama mencari jalan hidupnya. Di tengah kehangatan reuni, satu nama memecah arus cerita, Yu Wenjing, bintang yang tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Seorang sahabat dengan nada sendu mengungkap perasaan yang lama terpendam, menceritakan bagaimana ia selalu memuja Yu Wenjing namun akhirnya ditolak secara halus. Di pojok ruangan, tawa kecil tercampur haru saat sahabat lain mengenang masa lalu, mengira penolakan itu sebagai bentuk merendahkan teman mereka, namun kini semua hanyut dalam kenangan dan makna pertemuan ini. Di tengah percakapan, perhatian beralih pada Yu Wenjing yang kini tampak berbeda dari yang dulu mereka kenal. Seorang sahabat berbicara dengan nada penuh heran, ia mengakui perubahan besar Wenjing dalam waktu singkat, kini ia terlihat lebih kuat, bahkan sedikit menakutkan jika sedang marah, seperti sosok hantu yang menuntut rasa hormat. Di balik candaan, tersirat kekaguman sekaligus rasa ingin tahu tentang apa yang benar-benar telah mengubah sahabat lama mereka ini. Di tengah percakapan hangat, salah satu sahabat berdiri dan meminta Chen untuk bicara sebentar di luar, meninggalkan kehangatan meja makan. Di koridor terang yang sepi, percakapan berubah serius. Dengan lirih, ia mengakui, "Kau tahu kalau aku sedang berbohong." Dengan tatapan saling mengerti, ia akhirnya mengungkapkan rahasianya, pergi ke Jinling, terlibat masalah besar, dan bahkan wajahnya ditampar Wei. Suasana penuh keterus-terangan itu membuka lapisan lain dari persahabatan mereka. Di koridor yang tenang, dua sahabat berdiri berdampingan, salah satunya menunduk dengan wajah penuh penyesalan. Ia mengakui pada Chen tentang rasa takutnya, bagaimana ia selama ini hanya mampu menghindar dari masalah besar, hingga ayahnya pun ikut terseret. Namun, dengan genggaman tangan yang erat, ia bertekad untuk bangkit, memutuskan tidak lagi melarikan diri dan bersumpah suatu hari akan mengalahkan Wei Shao. Di tengah koridor yang masih lengang, suasana mendadak menegang. Teman pria berambut coklat menatap lurus dengan ekspresi penuh tekad, mengabarkan dengan suara rendah namun mantap bahwa ia telah mengalahkan Wei Shao demi temannya, bahkan hingga mematahkan kakinya. Mendengar pengakuan berani ini, Chen menanggapinya dengan senyuman tulus dan penuh rasa syukur, memuji kekuatan persaudaraan mereka, meski akhirnya mengingatkan, "Kau dan Yu Wenjing sangat tidak cocok." Dan begitulah akhir dari perjalanan kita di part kali ini, para kultivator. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Bagaimana pendapat kalian tentang kisah manhwa kali ini? Tuliskan teori dan pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita berdiskusi di sana. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan perjalanan kita selanjutnya. Sampai jumpa lagi.